apabila rekan-rekan mengetahui keberadaan saudara AM, segera diinformasikan kepada kami. Harun Masiku itu siapa sih kok bertahun-tahun nggak bisa ditangkap? Ya, saya akan kasih bonus bagi yang bisa menangkap Harun Masiku 8 miliar rupiah uang pribadi saya. Apa yang dilakukan oleh ARA itu sebenarnya adalah penistaan terhadap KPK. Karena artinya KPK tidak bisa dipercaya untuk melaksanakan kerjanya, sehingga dia harus menghasut rakyat dengan iming-iming 8 miliar. Kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Penjadwalan ulangnya akan dilakukan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember tahun 2024. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall iNews Tower Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Ada banyak cerita kasus korupsi di negeri ini, termasuk kasus keramat Harun Masiku yang tak kunjung henti. Buron yang 4 tahun diburu, ceritanya memasuki seri baru. Bahkan sayembara 8 miliar rupiah dibuka oleh Marwar Sirait, politisi Gerindra. Bagi siapa saja yang bisa menangkap Harun Masiku segera. Satu persatu KPK memanggil elit PDI Perjuangan untuk dimintai keterangan. Dibuka dengan Sekjen Hasto Kristianto. Dilanjutkan besok dengan Menteri Hukum dan HAM 2014-2024 Yasona Lauli. Mengapa butuh waktu lama menangkap Harun Masiku? Di mana dia? Benarkah ada unsur politisasi di kasus ini? Siapa yang dituju? Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Langsung kita undang ke panggung Rakyat Bersuara. Saya akan mengucapkan selamat datang pada Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ugro Seno Wakapolri periode 2013-2014. Selamat malam Pak Ugro. Selamat malam Pak Ugro. Semangat, sehat selalu. Silakan Pak. Bintangnya masih nggak ketinggalan Pak ya. Di sebelah sini Pak, mohon maaf. Silakan. Atau sebelah sini silakan. Nggak Pak, silakan. Kemudian hadir pula, saya akan panggilkan nanti Bung Refli Harun, pakar hukum tata negara. Keren, cadas. Wah, cadas. Seperti di YouTube ya. Sebelah sini, Bung Refli. Ya. Dan saya akan panggilkan politisi PDI Perjuangan, Bung Adian Napitupulu. Selamat Bung Adian. Makasih. Lalu kemudian hadir pula Yudi Purnomo, ex penyidik KPK. Ini waktu kasus Harun Masiku ada tahun 2020, Bung Yudi masih jadi penyidik waktu itu ya? Iya. Oke. Baik. Dan kemudian ini, selamat datang Koordinator MAKI, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Bung Boyamin Saiman. Sebelah sini. Oh, salaman dulu. Oke. Oke. Ini. Dan terakhir, last but not least, no Rocky, no party. Bung Rocky Gerung. Kita masih mau lompat lagi. Oke. Selamat malam Bung Rocky. Oke.
Saya mau tanya dulu ke Bung Rocky, kenapa kepalanya kok ditutup? Ya, banyak orang yang kepalanya diangkat padahal sudah busuk kepalanya. Oke, baik. Kita akan langsung masuk ke topik Rakyat Bersuara pada malam hari ini. Kasus keramat Harun Masiku. Siapa yang dituju? Saya ingin ke Bung Boy dulu. Bung Boyamin, 2 kali pra-peradilan, betul ya? Ya. Kenapa? Ya, Pra-peradilan terhadap KPK. Ceritain dulu nih, pra-peradilannya apa? sebenarnya saya mau komplain dulu, ini KPK kok nggak datang? KPK sudah kami undang, tapi belum berkesempatan untuk hadir melalui juru bicaranya, Bung Tesa. Nah, kan ini kan sebenarnya saya gugat KPK, lawannya KPK kan gitu. Sebenarnya saya berharap betul besok lagi tolonglah KPK datang kalau di undang-undang begini. Mereka kan juga ada kegiatan namanya publikasi, kampanye. Dan ini kan sarana paling bagus untuk mempublikasikan kegiatannya. Jangan kemudian enaknya dia pamer ketika merasa hebat, ya prestasinya kan kadang-kadang jumpa pes segala macam kan itu kan, rilis ketika OTT atau apa gitu, penetapan tersangka. Tapi ketika pada posisi dia tanda kutip digugat begini kemudian tidak hadir. Ini kan tidak membantu masyarakat terdidik khususnya untuk mendukung KPK. Nah, Anda menggugat KPK kenapa sih kasus Harun Masiku ini, boleh cerita nggak? Ya, kan ini kasus yang sekian lama. Dan justru saya 2020 awal itu juga sudah membuat sayembara iPhone seri terbaru untuk informasi Nur Hadi dan Harun Masiku. Dan karena tidak terungkap-ungkap, akhirnya hadiah itu saya berikan juga kepada yang menemukan Nur Hadi. Akhirnya dapat double hadiahnya waktu itu. Tapi saya tetap masih berlaku hadiah itu iPhone seri terbaru bagi yang memberikan informasi menjadikan Harun Masiku tertangkap. Sampai tertangkap ada yang memberikan informasi. Kalau nanti seri 20 ya seri 20. Kalau KPK yang kalau cuma seri kalah sama yang 8 miliar. Nanti. Kalau KPK yang nangkap, KPK dikasih ke KPK. Ya saya tanya mereka informasinya bagaimana secara rahasia, nanti saya berikan. Dulu zaman kasus Nur Hadi kan juga begitu gitu. Dikasih juga. Dikasih gitu. Nah pada posisi inilah saya jengkel juga gitu. Alasan saya kan tadi itu judulnya kan juga karena jengkel. Ini kan menjadi suatu yang tanda kutip karena saya politisi Orde Baru DPRD Sulutan 97. Jadi ini seperti dalam konteks gorengan politik menjadi sandera sana Anda sini. percaya nggak kalau ini ada tudingan politisasi? Anda setuju nggak itu? Iya setuju aja. Ada politik di sini? Iya makanya saya gugat gitu supaya politisasi. Bentar. Ini oke. Ya. Ada politik di sini. Anda bisa jelaskan versi Anda loh nih, keyakinan Anda nggak bisa digugat kalau keyakinan. Apa yang Anda yakini? Kok Anda bisa mengatakan bahwa ini ada bau-bau amis politisasi KPK loh ini? Justru sebenarnya dulu kan mudah ditangkap, sudah hampir tertangkap. Kemudian tidak tertangkap, kemudian pada momen-momen tertentu menjadi dibuka lagi, diungkap lagi. Seperti jubir KPK terakhir mengatakan sudah dalam pemantauan. Tapi nyatanya nggak tertangkap. Terus Pak Alek Marwata mengatakan di gedung DPR seminggu akan tertangkap, juga nggak tertangkap. Justru itulah saya ingin membawa kembali ke jalan yang lurus KPK supaya tidak terpengaruh politik-politik itu. Jadi saya nggak mau terima begitu aja. Karena begini, dulu kan sering diungkapkan kalau ini terkait dengan PDI Perjuangan. Betul ya? Ya. Nanti ada Bung Aden bisa menyampaikan itu. Lalu kemudian, dulu PDI Perjuangan masih berkuasa, nggak ketangkep. Oke lah ada tudingan politisasi. Sekarang PDI Perjuangan sudah tidak berkuasa. Juga nggak ketangkep. Jadi nggak masuk logikanya. Gimana jadi jelasin ke publik? Justru nggak ketangkep itu kan seperti malah menyandera. Kalau ketangkep kan malah nggak kayak disandera. Kan teorinya begitu. Oh sengaja untuk disandera? Iya. PDI Perjuangan maksudnya? Iya, karena kalau ditangkap kan selesai urusannya. Tapi kalau tidak ditangkap kan bisa didaur ulang lagi, besok lagi. Oke, sekarang menyandera. saya juga nggak mau terima pendapat seperti ini aja. Kalau ada tudingan politisasi seperti itu, oke. Ini kan yang berseteru kan Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan. Sekarang kan Pak Prabowo nggak ada urusan apa-apaan sama PDI Perjuangan. Apakah semudah itu membuat kesimpulan? Gimana logikanya? Yang saya nggak akan menjelaskan itu, saya tidak ingin terjebak itu, maka saya gugat supaya ini berhenti. Kalau ini ada potensi yang bisa diselesaikan, yaitu gugatan saya adalah menyidangkan in absentia. Itu pada saat Januari 2024 itu juga sudah saya gugat, yang pertama, ini yang kedua. Nah, saya belajar dari Senturi, itu kan dikabulkan sudah gugatan yang ke-6.
Oke. Mudah-mudahan nanti ke-4, ke-5 sudah dikabulkan, memerintahkan sidang in Oke, absentia. kita bicara kasusnya nanti. Tapi Ya. saya bicara dulu soal politisasi. Saya ke Pak Ugro. Pak Ugro tadi logikanya kalau dulu PDI Perjuangan nggak ketangkap, iya karena berkuasa. Sekarang udah nggak berkuasa tapi juga nggak ketangkap juga. Jadi tudingan politisasi itu perlu pertanyaan, satu ya. Kemudian yang kedua, kalau seandainya dulu awal-awal Pak Jokowi masih jadi presiden, dipanggil itu oke. Tapi sekarang Pak Jokowi udah nggak jadi presiden, Pak Prabowo nggak ada masalah dengan PDI Perjuangan. Tetap kemudian dalam tanda kutip dikuyo-kuyo PDI Perjuangan. Apakah itu bisa dikatakan sebagai politisasi atau nggak masuk logika? Silakan. Ya kalau saya melihat, kalau Harun Masiku ketangkep ini kira-kira alat buktinya apa dulu? Ya kan, ini kan biasanya gitu. Seperti saya dulu waktu menangkap perampok bank CMB, ini kalau perampok bank ini barang buktinya apa? Uang nggak ada, saksi nggak ada, rekaman nggak ada. Nah, jadi alat buktinya adalah senjata M16 milik anggota BRIMOB yang mereka tembak dan mereka bawa lari kan gitu. Nah sekarang kalau Harun Masiku ketangkep, kan ini OTT kalau nggak salah, ya kan? Nah OTT ada dua menurut saya, online tangkap tangan atau offline tangkap tangan. Maksudnya gimana? Nah kalau online tangkap tangan berarti alat buktinya ada rekaman-rekaman pembicaraan dan sebagainya, ini harus ada. Oke. Tapi kalau offline tangkap tangan, nah berarti ini sudah ada DPO, tinggal ditangkap tangan saja, itu offline berarti. Nah, kalau nangkap Harun Masiku, Babin Kamtipmas se-Indonesia aja ada 86.000. Diberi surat nggak oleh KPK kepada Kapolri, mohon bantuan Babin Kamtipmas seluruh Indonesia agar menangkap Harun Masiku. Pasti ketangkap? Kan nggak mungkin tidur di pohon, pasti tidur di rumah. Oke. Atau di hotel misalnya. Sebetulnya mudah menangkap ini kalau mau. Kalau di Indonesia, kalau di luar negeri? Ya, luar negeri ada imigrasi, dicek. Kan sebetulnya ditelusuri bisa, pakai analisa. Oke. Makanya kalau polisi penyidik biasanya bekerja dengan analisa kriminal. Oke. Dengan analisa kriminal baru dikembangkan kemana kan cari. Nah, jadi Anda masuk ke ini, artinya sengaja digantung. Ya kemauan untuk menangkap sekarang kekuatan KPK berapa? Makanya harus kerjasama dengan Polri, mungkin dengan Babinsa dan sebagainya. Sampaikan KPK jangan merasa bahwa oh ini saya harus nangkap, ini prestasi saya, jangan. Kerjaan lain masih banyak. Disitulah harusnya ada kerjasama antara KPK dengan aparat penegak hukum lainnya. Jadi kalau seandainya mau serius mau nangkap pasti bisa. Ya saya selama di polisi nggak bisa saya tangkap kalau penjahat yang besar-besar. Kalau saya ketua KPK mungkin ya, tapi ya belum tentu juga. Kalau kita mau, ya mohon maaf nih sambil guyon ya. Kenapa di Indonesia ini ada hakim agung, ada jaksa agung, kenapa tidak ada polisi agung? Kenapa itu? Polisi agung itu Tuhan yang Maha Kuasa. Beberapa kali saya mengungkap dengan kondisi yang buntu, yang sulit, saya minta pertolongan Allah. Dan itu nggak lama pasti dibantu sama Allah. Kalau memang diniati loh ya. Jadi kita jangan lupa, penyidik jangan lupa masih ada Allah yang Maha Kuasa. Selain kemampuan, Tuhan lebih utama. Iya, semuanya. Itu saya lakukan, bukan saya katakan bahwa saya ini hanya cerita biasa nggak. Itu yang saya lakukan selama saya 35 tahun 2 bulan jadi polisi. Oke, jadi saya garis bawahi lagi. Kalau serius pasti ketangkep. Pasti ketangkep. Artinya nggak serius. Kelihatannya seperti itu. Oke. Saya tanya walaupun bukan penyidik langsung pada waktu itu, tapi waktu kasus Harun Masiku ini, Bung Yudi Purnomo adalah bagian dari penyidik KPK. Silakan. Ya, jadi memang ketika awal kasus itu justru saya lebih banyak berperan sebagai ketua wadah pegawai KPK saat itu. Di mana ketika terjadi OTT, salah satu penyidik yang menjadi penyelidik itu kemudian dipulangkan ke kepolisian, yaitu waktu itu masih Kompol ya, Rosa Purwobekti, yang dia saat itu ya kita tahu integritasnya dan sebagainya, dan kemudian ya kita protes keras ya atas dipulangkannya Rosa Purwobekti itu. Bahkan Rosa itu menurut Anda punya integritas? Oh punya. Itu yang Anda kenal? Ya, karena kan saya sudah lama dengan beliau. Kemudian akhirnya perjuangan berhasil. Dia tidak jadi dipulangkan oleh Firly. Akhirnya dia tetap bekerja di KPK. Namun dia tidak boleh menangani kasus penyidikannya saat itu ketika Firly masih ada. Nah ini yang menarik ya, bahwa ketika Firly ada, ya tidak ada pengembangan kasus yang sangat penting, yang krusial untuk menangkap Harun Masiku. Saya di saat yang bersamaan bersama dengan Satgas saya, itu kita juga memburu banyak buronan. Tapi Satgas kita tidak diperbolehkan ya untuk menangani juga Harun Masiku. Kita saat itu menangani kasus
DPO dan berhasil menangkap misalnya Samintan, ya kan, Pak Nur Hadi, bersama Reski, kemudian sebelumnya juga Hendra Sunyoto gitu. Jadi ada 4 lah di saat hampir bersamaan di tahun-tahun seperti itu. Dan psikologis mereka dari pengalaman saya adalah mereka itu ya psikologis kemudian mereka tertangkapnya itu kira-kira 1 tahun. Jadi ketika lebih dari 1 tahun saya tidak paham mengapa bisa lama sekali. Karena menangkap buronan itu kan sebenarnya adalah 2 hal ya tekniknya. Pertama follow the money, aliran uangnya. Yang kedua follow the money itu berarti mereka pasti kan belanja dan sebagainya. Itu bisa di-track oleh KPK? Bisa lah. Kemudian yang kedua follow the family-nya. Bentar, yang pertama dulu follow the money. Walaupun di luar negeri juga bisa? Bisa, nanti kita bisa kerjasama lah. Makanya kita butuh informan di situ. Kemudian yang kedua follow the family. Dari keluarga terdekat. Pasti hubungan, telepon dan berhubungan dengan apapun, bahkan dengan sandi pun mereka akan berhubungan. Sandi maksudnya? Ya, ada kode-kode. Ya kan, misalnya bertemu di suatu tempat, kemudian mereka ada kode-kode cangkirnya dan sebagainya lah. Nah, tapi memang satu lagi yang menarik terkait dengan Harun Masiku ini adalah ketika penyidik yang pasti menggunakan teknik yang sama itu tidak berhasil. Artinya saya melihat justru buronan-buronan yang saya tangkap tadi kan mereka pertama data belakangnya ada konglomerat. Ya kan, mereka mampu untuk membiayai diri mereka sendiri. Bahkan ketika ditangkap itu sedang rapat dengan karyawannya, ya kan. Kemudian yang kedua, ya ketika dia kasus korupsinya besar, hampir ratusan miliar. Ya, artinya bahwa punya kemampuan sendiri untuk apa? Untuk membiayai selama pelariannya. Itulah kenapa ketika ditangkap, mereka kita tangkap di mana? Apartemen yang mewah. Kemudian yang kedua, rumah mewah. Ya, artinya nggak kaleng-kaleng. Yang disewa tuh biasanya atau rumah? Bukan rumah dia pasti ya? Bukan, disewa dengan atas nama pun orang lain yang masih ada hubungan dengan mereka. Disitulah kemudian kita berhasil mendapatkan petunjuk di mana mereka berada. Nah, kalau kita bicara mengenai kasus Harun Masiku, dari uangnya aja sekitar 600 sampai 700 juta suap. Dan dia pengen mendapatkan pekerjaan sebagai anggota DPR. Artinya gini, dari uang boleh dikatakan dibanding penangkapan yang lain kecil lah gitu ya? Kecil, dan dia ingin menjadi anggota DPR, artinya ingin dapat pekerjaan, artinya dia ingin membiayai hidup dia juga. Nah, kalau kita bicara mengenai taruhlah pengeluaran dia selama, kan kita tidak pernah menemukan koruptor itu ketangkap buronan di emperan, di terminal dan sebagainya. Taruhlah dia 30 juta sampai 40 juta sebulan, selama 5 tahun ini, besok Januari 5 tahun, dia udah biaya hidupnya sudah melebihi, ya kan? Hasil korupsi, apa yang dikorupsi misalnya? Sudah hampir 3 M, dari korupsinya dia, gitu kan? Ini yang menarik. Dan saya pikir dari kasus-kasusnya pun, ya saat ini kan masih tertumpu kepada Harun Masiku, ya, tersangka korupsinya. Artinya kan Harun Masiku ini kan bisa jadi dia memang hanya sampai putus di dia. Ya kan, kasus korupsinya, atau dia juga bisa jadi kotak Pandora. Ini kan bisa jadi 2 hal yang menurut saya mata pisau ya. Namun yang saya menarik juga, yang menarik ya, bahwa si Wahyu, ya kan, itu kan ternyata dia sudah bebas, ya bersyarat. Mas, kasus memberi suap, ancaman hukuman itu lebih rendah dari menerima suap. Yang menerima udah bebas? Udah bebas, ya ngapain? Dan ancamannya maksimal 5 tahun. Maksudnya ngapain gimana nih? Ya ngapain, dia juga tidak keluar gitu kan, Harun Masiku. Mendingan dia keluar. Taruhlah hukumannya 2 tahun. Dengan saat ini kondisi PP 99 dihapus. Ya, artinya dia nggak justice kolaborator, dia pun masih bisa ya untuk dapat remisi. Jadi saya pikir nggak ada alasan lah untuk Harun Masiku untuk masih tetap berada di luar sana. Buron, kalau saya gabungkan tadi pernyataan Pak Ugro dengan penyidik KPK, kalau serius pasti ketangkep. Yang kedua, kalau dari sisi profilnya si Harun Masiku ini, dia bukan kakap-kakap kok. Dia bukan konglomerat kok. Uangnya kecil, jabatannya juga bukan siapa-siapa. Bukan hal yang luar biasa untuk menangkapnya. Tapi pertanyaan saya, mungkinkah, ini karena sekali lagi saya udah undang KPK, tapi kemudian KPK tidak berkesempatan ke sini ya. Mungkinkah KPK sengaja untuk menahan itu, untuk mengulur-ngulur waktu dengan kepentingan tertentu? Jangan jawab dulu, nanti saya akan ke Anda. Saya akan segera kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.
Sedikit saya lanjut ke Bung Yudi. Bung Yudi, saya bukan membela KPK, tapi kalau seandainya dikatakan bahwa harusnya ketika Serius bisa ditangkap, apalagi ini profilnya bukan profil yang luar biasa, bukan profil yang istimewa, apa iya KPK bisa dipesan? Saya hal yang mungkin harus ada penjelasan gitu ya. Ya, memang ini yang menarik ya, bahwa kita kan tentu menganalisis ya atas apa yang terjadi. Ketika misalnya Firly masih berkuasa di KPK, itu kan menarik. Dia memulangkan AKBP Rosa Purbobekti, ya kan? Sadis lah saya bilang kan waktu itu, orang dia masih ingin bekerja di KPK, kemudian berhasil kembali lagi. Namun yang menarik adalah di akhir-akhir ketika dia mau istilahnya tumbang gitu ya, dia kemudian mengangkat Rosa Purbobekti untuk menjadi Kasatgas, mengejar Harun Masiku. Ya kan, ini menurut saya teka-teki yang menarik sekali gitu. Dulu ayam Firly gitu ya, tapi kemudian sekarang mengangkat Rosa. Yang saya tahu ketika Rosa pun juga dia terlibat di dalam banyak kasus buronan yang saya tangkap juga, karena saya satu satgas dengan dia ya, satgas dalam pencarian buronan gitu ya. Itu ya pasti dia akan serius gitu untuk mencari. Jadi saya tidak meragukan gitu kan. Nah, ketika kemudian akhirnya sekarang ramai gitu ya, ketika dia menggeledah, ketika dia meriksa saksi-saksi gitu ya. Ya saya pikir itu adalah konsekuensi dari upaya dia ya untuk mencari Harun Masiku. Tapi ada yang nggak masuk akal nih. Anda mengatakan bahwa kalau seandainya Serius bisa ketangkep, kalau ya apalagi profilnya bukan istimewa, tapi Anda juga meyakini bahwa penyidiknya Rosa Purbobekti itu adalah punya integritas, artinya nggak mungkin main-main. Ini kan dua hal yang kontradiksi. Iya, kan tadi kan saya katakan bahwa ketika Firly ya mengangkat Rosa, ya kan, artinya bahwa dia sudah ingin ya Harun Masiku ketangkap. Makanya dia tahu penyidik ya yang selama ini punya pengalaman, kalau yang lain kan kena TWK semua kita kan, yang pengalaman nangkap buronan, itu ya tinggal Rosa. Ya kan, yang seniornya. Sehingga kemudian Rosa ya tadi ketika dia mengejar ya terjadilah seperti saat ini. Termasuk misalnya besok akan diperiksa Pak Yasona seperti itu. Jadi saya yakin bahwa itu adalah upaya dia gitu kan untuk mencari Harun Masiku yang ya saya pikir sebenarnya telat ya. Tadi saya katakan sebenarnya batas psikologis menangkap buronan itu 1 tahun. Jadi ketika 5 tahun saya nggak paham nih Rosa itu mencarinya dengan metode apa, kembali ke titik awal, ke titik nol ketika misalnya Harun Masiku berada, atau menginvestigasi mulai dari rumah dan sebagainya, keluarga dan sebagainya, atau dia mengandalkan informan. Ya ini kan yang paling sangat penting. Anda kan teman dekat, nggak pernah WhatsApp-WhatsAppan. Ya nggak boleh lah. Gitu kan. Nggak dapat informasi ordal gitu ya, enggak. Tapi intinya bahwa ya kita tunggu saja hasilnya sampai di mana proses dari penegakan hukum ini, dan kalaupun nanti misalnya ada politisasi sebagainya pasti ketahuan kok. Anda masih yakin kalau penyidiknya Rosa Purbobekti itu masih punya integritas yang luar biasa sampai saat ini? Ya, saya yakin sekali. Oke. Jadi kalau seandainya ini direkayasa, Anda nggak yakin dong harusnya orang penyidiknya integritasnya tinggi kok? Ya saat ini kan sudah mulai dikejar kan. Nah makanya satu-satunya cara untuk menuntaskan kasus ini adalah Harun Masiku ketangkap. Ketika Harun Masiku ketangkap, maka semua akan jelas Mas, clear and distinct. Jadi siapa yang bersalah, siapa yang tidak bersalah, apakah ini rekayasa, tidak rekayasa, itu pasti akan ketahuan. Oke. Bung Adian, Anda punya pendapat soal apa yang disampaikan oleh Bung Yudi? Enggak, karena saya tidak tertarik untuk cari tahu tentang konspirasi di dalam KPK. Siapa Firly, siapa Rosa dan sebagainya, itu nggak penting menurut saya. Kalau tembak kita Harun Masiku, menurut saya Harun Masiku itu jumlahnya banyak. Harun Masiku itu ada di banyak tempat. Ada di jalan-jalan, ada di pabrik-pabrik, ada di tempat-tempat yang lain. Maksudnya? Sederhana saja. Kenapa dia harus bayar Wahyu? Harus bayar komisioner KPK komisioner KPU waktu itu. Itu permintaan siapa? Itu permintaan Harun Masiku atau permintaan Wahyu? Kan begitu. Nah, sogok menyogok untuk mendapatkan apa yang diyakini hak oleh seseorang itu sudah terjadi di mana-mana. Maksudnya waktu itu sebenarnya Harun Masiku itu sudah mendapatkan kursi harusnya. Begini dong. Harun Masiku itu kalau tidak ada keputusan Mahkamah Agung yang dikuatkan fatwa Mahkamah Agung, maka dia tidak akan pernah mengeluarkan uang serupiah pun untuk kursi itu.
Kenapa kemudian dia berani keluarkan itu? Karena ada keputusan Mahkamah Agung, fatwa Mahkamah Agung yang kemudian memberikan hak pada partai mencarikan pengganti PAW. Oke, diurus itu berkali-kali, tidak jebol. Lalu katanya ada permintaan supaya dia bisa dapat kursi, supaya dia bisa ditetapkan sebagai anggota DPR harus bayar ke KPU. Ke KPU. Dia bayar. Ini kan cerita yang terjadi di mana-mana. Padahal dari partai sudah memberikan rekomendasi dan itu sesuai putusan MA. Sesuai dengan keputusan dan fatwa MA, dapat rekomendasi dari partai, penggantinya adalah Harun Masiku. Harun Masiku urus ini ke KPU. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, enggak ditetapkan oleh KPU. Oke, Harun Masiku merasa punya hak enggak? Punya. Dia merasa punya hak untuk menjadi anggota DPR berdasarkan keputusan MA dan fatwa MA itu. Keyakinan terhadap haknya itu dia tidak mau hilang. Dapat permintaan uang dia bayar. Persoalan seperti ini terjadi di mana? Di mana-mana. Orang ngelamar kerja bayar, orang mau sekolah bayar, orang ngurus KTP bayar. Itu terjadi di mana-mana. Meskipun kita kan nggak bisa menjustifikasi atau membenarkan semua itu. Itu tidak benar, betul, saya setuju, itu tidak benar. Tapi kalau dibilang bahwa sogok menyogok itu terjadi di mana? Di kelurahan ada. Dalam melamar pekerjaan ada, masuk sekolah ada, semua ada. Jadi kalau di mana Harun Masiku, di semua tempat ada Harun Masiku. Dalam bentuknya yang berbeda-beda, dalam jumlah uang yang berbeda-beda. Tapi nyogok ya nyogok, bikin KTP nyogok, nyari pekerjaan nyogok, mau masuk sekolah nyogok, mau dapatkan pendidikan naik tingkat segala macam di banyak instansi nyogok. Kan sogokan ini semua. Oke. Kenapa nggak ketangkap-tangkap? Ya mana saya tahu. Tanya KPK, tapi apakah Harun Masiku buronan terlama? Tidak. Ada Kirana Kotama dari tahun 2017 yang tidak tertangkap sampai sekarang. Kenapa tidak ada sayembara untuk Kirana Kotama? Uangnya lebih besar. Berapa uangnya? Ya, yang jelas lebih besar dari Harun Masiku. Buronannya lebih lama, 2017 toh. Lama sekali. Harun Masiku 2020. 3 tahun lebih lama daripada Harun Masiku. Kenapa nggak diributin? Kenapa? Itu. Apakah karena Harun Masiku itu dari PDI Perjuangan? Kalau begitu targetnya siapa? Harun Masikunya atau PDI Perjuangannya? Kenapa yang lebih lama 3 tahun menjadi buronan sampai hari ini tidak tertangkap? Ada dalam situsnya KPK, Kirana Kotama. Tidak pernah kita persoalkan. Tidak ada sayembara handphone, tidak ada sayembara 8 miliar, tidak ada sayembara lain. Kenapa? Apakah karena Kirana Kotama bukan anggota partai? Karena itu harus kita jelaskan. Kenapa? Rakyat berpikir kok. Rakyat mengikuti setiap tahap ini kok. Sekarang saya tanya pada teman-teman di sini. Kalau kalian jadi Harun Masiku, merasa yakin dialah punya hak konstitusional untuk menjadi anggota DPR. Karena apa? Fatwa MA. Dia ajukan, ditolak. Dia ajukan, ditolak. Lalu datang tawaran. Kalau mau diterima, bayar dong. Bayar nggak? Saya yakin sebagian besar di sini akan bilang, saya bayar. Kenapa itu terjadi di mana-mana? Itu loh. Harun Masiku dalam posisi ini pelaku atau korban? Dia yakin kok. Nah, dari kronologi ini, gimana kita menempatkan sebuah situasi korupsi itu bagaimana? Saya tanya sama Pak Aiman, kalau Anda jadi Harun Masiku, merasa punya hak secara konstitusional, kan dikuatkan oleh fatwa Mahkamah Agung, untuk menjadi pengganti PAW. Lalu partai memberikan rekomendasi nama dia. Lalu Anda ajukan, ditolak KPU. Ajukan, ditolak KPU. Apa yang akan Anda lakukan? Gugat KPU. Gugat KPU, satu. Kedua apa? Ketika ada tawaran, sudahlah, selesaikan dengan uang. Pasti bayar. Itulah problem dari ibu-ibu rumah tangga. Itulah problem yang sama dari para pencari pekerjaan. Itulah problem yang sama bagi mereka yang mau meningkatkan karir di institusi negara. Dia harus bayar untuk dapatkan karirnya. Dia harus bayar untuk dapatkan sekolah. Dia harus bayar untuk dapatkan KTP. Dia harus bayar untuk dapatkan pekerjaan. Itu problem besar bangsa ini. Lalu yang salah siapa? Mereka yang membutuhkan pekerjaan,
membayar orang untuk menyogok orang untuk mendapatkan pekerjaan. Mereka membutuhkan KTP yang salah. Dia tahu kalau dia tidak sogok dia tidak dapat KTP. Kalau dia tidak dapat KTP dia kehilangan hak-hak dasarnya sebagai warga negara. Yang salah siapa? Nah ini kan perdebatan yang harus kita bicarakan panjang lebar. Lalu nilai salah benar itu bagaimana? Itu loh. Lalu sekarang betul yang dibilang Pak Ugro tadi. Kenapa tangkap-tangkap aja? Kalau sudah ketahuan sekarang panggil lagi, menjelang Pilpres panggil lagi, menjelang ini panggil lagi, ganti pimpinan KPK panggil lagi. Apa problemnya saya nggak tahu. Kalau disampaikan oleh teman tadi, siapa Pak Yudi ya, itu urusan kalian di internal KPK. Bagaimana hubungan antara Rosa dan Firly saya nggak mau tahu. Yang penting kalau memang kalian sudah tahu tempatnya tangkap aja. Tapi kalau mau berlaku adil bahas juga dong. Kirana Kotama. Kenapa nggak pernah kita bahas? Itu loh. Oke, baik. Saya tahu nanti saya akan berikan kesempatan pada Bung Boyamin. Saya yakin Mbak Bung Boyamin punya pendapat yang berbeda dari Bung Adian. Nanti kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Bung Boyamin, kalau tadi disampaikan oleh Bung Adian, artinya Harun Masiku diperas dong, bukan menyuap, begitu ya? Ya ini kan kita bicara hukum aja. Wahyu Setiawan, terus Frida Tio, terus juga beberapa yang lain. Itu kan sejak awal rumusan pasalnya adalah pasal suap. Suap, oke. Dan nyatanya Harun Masiku, Wahyu Setiawan juga divonis bersalah karena menerima suap. Menerima suap, beda dong apa yang disampaikan oleh Bung Adian. Ya enggak apa-apa versi, tapi kita bicara hukumnya begitu. Dan Harun Masiku pun juga. Tapi dari konstruksi kasusnya sudah dari partai sudah oke, tinggal kemudian mentok di KPU yang kemudian KPU meminta uang, begitu? Ini loh, KPK juga sering, tidak hanya sekali dua kali menggunakan pasal pemerasan. Kalau itu memang dirasa pemerasan. Tapi ini enggak. Loh, ya kan versinya KPK sudah menetapkan tersangka. Terus sudah diverifikasi oleh pengadilan. Sudah putus sampai inkrah bahwa Wahyu Setiawan itu menerima suap. Harun Masiku tersangka memberi suap. Sudah kalau itu. Jadi beda Bung Adian. Begini loh sederhana saja. Oke, kalau kemudian Harun Masiku tidak memberikan uang, dia kehilangan apa? Loh, persoalannya suap itu sederhana. Memberi itu bahkan sebenarnya saya ingin mendapatkan izin penggilingan padi. Sudah memenuhi syarat semua. Itu loh. Tapi saya memberikan uang kepada kepala dinas PTSP. Itu tetap dianggap suap. Begini, gitu loh. Makanya atau kalau bolehlah dianggap gratifikasi kalau tidak dilaporkan gitu. Jadi karena ini tertangkap tangan ya itu suap dan menyuap. Begini, kalau Harun Masiku tidak bayar, dia kehilangan apa? Loh, itu silahkan perdebatan di hukum. Ini sudah makanya kalau toh Harun Masiku tidak terima dianggap sebagai pelaku, bisa mengajukan pra peradilan tidak sahnya penetapan tersangka. Udah enggak bisa diperdebatkan, udah inkrah kok. Gitu kita sedang berdiskusi toh. Ya. Oke. Bisa saya selesaikan? Ya. Loh, oke. Tadi kan anggap ini kan kalau bisa saya selesaikan begini. Ya, oke. Silakan Bang Adian. Kita biarkan publik menilai. Kalau kamu tidak bayar, maka kamu kehilangan jabatanmu sebagai anggota DPR. Di mana kita bilang ada unsur pemerasannya. Ketika dia tidak membayarkan sesuatu, dia kehilangan haknya. Ini beda dengan suap menyuap dalam proyek. Berbeda. Oke. Saya merasa punya hak untuk menjadi anggota DPR. Dari mana hak itu saya dapatkan? Hak konstitusional berdasarkan putusan Mahkamah Agung dan fatwa Mahkamah Agung. Hak itu melekat pada saya secara konstitusional. Kalau saya tidak bayar, saya kehilangan itu. Oke? Pemerasan bukan. Unsurnya terpenuhi enggak? Terpenuhi. Tapi sudahlah. Kita tidak bahas itu. Yang saya minta boleh nggak berlaku fair. Untuk yang tidak berlatar belakang partai, ada 4 orang lagi yang jadi buronan. Yang lebih lama. Bahas, bicarakan, buatkan sayembara. Biar fair. Ada 4 panggil. lagi. Oke, siapa yang terkait dengan Kirana? Panggil.
Siapa yang terkait dengan buronan yang lain? Panggil. Kenapa yang dipanggil semua yang terkait dengan Harun Masiku? Dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Menjelang pilpres dipanggil, menjelang momentum politik dipanggil. Ayo kita berlaku fair. Itu loh. Nah yang kita inginkan apa sih? Fairness kok. Adil saja. Itu loh. Dari sisi mana? Dari sisi manapun. Kan sederhana. Tapi sebenarnya Pak Adian setuju nggak ini dituntaskan perkara ini? Loh, begini Pak. Saya setuju nggak jika dituntaskan? Sebentar dulu. Saya setuju semuanya dituntaskan. Yang saya tidak setuju ketika yang lain tidak dipersoalkan, hanya Harun Masiku yang dipersoalkan. Sementara, sementara dari jumlah uangnya lebih besar yang lain. Sementara yang lain 8 tahun buronan, Harun Masiku 4 masuk 5 tahun ke-5. Kenapa yang kecil suap menyuap berdasarkan proses yang dia yakini sebagai hak konstitusional itu menjadi lebih besar dibandingkan yang lain? Kenapa? Ayo jelaskan pada saya, kita jelaskan pada rakyat. Apa dasar pertimbangannya? Kenapa kemudian yang 3 tahun lebih lama dari Harun Masiku menjadi buronan tidak pernah dibahas? Bahkan Pak Aiman tanya, siapa itu Kirana? Ya berarti gini, Pak Adian Napitupulu bisa ikut barisan saya gugat KPK pra-peradilan terhadap itu. Atau PDIP di Komisi 3 juga mempertanyakan itu. Saya pun masih punya daftar 4, itu besok petral. Terus tambah yang masih buron nih, yang masih buron maksudnya? Ya bukan, kalau ini petral ini udah lama, tapi tidak diproses-proses. Sekjen DPR terkait dengan rumah dinas. Terus ini kemudian Paulus Thanos yang EKTP. Terus beberapa TPPU yang Rita Widiasari, saya daftar kok, saya akan ngasih hadiah di akhir masa jabatan pimpinan KPK ini 5 pra-peradilan. Jadi saya senang Pak Adian Napitupulu bisa ikut juga menggugat itu. Kenapa si Kirana Kota gini loh. Dan saya selalu mengatakan buronan KPK berapa? Saya sebutkan juga itu kok. Saya punya datanya tanpa harus saya buka Google lagi, saya ingat persis itu kasusnya di mana kok. Gitu loh. Ayo kita tuntaskan, kita selesaikan KPK ini gitu loh. Tapi mohon maaf nih Pak. Kan ada pemerasan penyuapan ini. Ya kan kayak tukang gergaji 2 orang itu ya. Maksud saya apakah KPK punya hasil rekaman itu pemerasan atau penyuapan? Itu aja apakah dibuka di sidangnya Pak Wahyu waktu itu atau tidak? Ya sudah clear Pak. Dibuka udah clear Pak. Dibuka itu pemerasan penyuapan. Siapa yang penyuapan? Udah ingkrah. Jadi dengan segala alat buktinya, penyuapan, bagaimana rekamannya, komunikasinya, Wahyu Setiawan nyuruh Tio, terus bagaimana komunikasinya, itu yang telepon karena dulu juga ada gini loh, ada cerita juga, Rizky Amelia itu juga tidak terima kalau dia diganti dan akan menempuh hukum kalau diganti. Jadi ada proses yang KPU juga harus memperhatikan calon yang juga mau diganti, nomor urut yang di atasnya. Jadi itulah kenapa kemudian KPU dengan dalih itu enggak gampang itu gitu loh. Tapi kemudian ada yang mengambil kesempatan minta uang gitu loh. Tapi kemudian juga memberi tanpa ada unsur, menurut saya itu pemerasan dan bukan itu sudah terklarifikasi di pengadilan. Itu aja saya kira. Terima kasih. Oke. Silakan Bung Refli. Tampaknya ada pendapat lain. Silakan. Iya, begini. Kegagalan kita melakukan judgement itu kalau kita tidak clear mengkonstruksi kasusnya. Itu saya mau jujur sejujur-jujurnya kasusnya ya, tanpa mau membela siapapun. Jadi gini, kasusnya ini kan bermula dari meninggalnya Nazarudin Kimas. Nazarudin Kimas itu caleg PDI Perjuangan di daerah Sumsel. Saya lupa Sumsel 1 atau Sumsel 2 ya. Nah, dia dapat kursi nomor 1. Tetapi sebelum dilantik, Nazarudin Kimas yang adiknya Taufik Kimas ini meninggal dunia. Berdasarkan peraturan KPU dan yang lebih atas lagi Undang-Undang Pemilu, kalau meninggal maka digantikan calon berikutnya. Nah, calon berikutnya namanya Rizky Aprilia. Rupanya Harun Masiku ini yang cuma menduduki suara nomor 6 ingin kursi itu. Ingin kursi yang ditinggalkan oleh Nazarudin Kimas. Karena itu salah satu upayanya adalah mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung terhadap peraturan KPU. Oke. Karena peraturan KPU itu mengikuti undang-undang yang mengatakan bahwa dalam kasus seperti itu, dalam kasus yang pemegang kursi kemudian tidak dapat mendudukinya, maka kita tahu semua kursi diberikan kepada nomor 2, suara terbanyak berikutnya. Kan begitu. Lalu karena ini special case,
diajukanlah permohonan yang meminta agar suara orang yang meninggal itu menjadi hak partai politik. Dan dalam permohonan itu diajukan juga penggantinya Harun Masiku. Begitu. Oleh Mahkamah Agung hanya dikabulkan sebagian. Apa itu? Yaitu benar itu hak partai politik. Tetapi tidak dikabulkan penunjukan Harun Masiku. Alasan MA adalah itu bukan kewenangan dari Mahkamah Agung untuk menunjuk. Bukan ranah dari judicial review. Tetapi pelaksanaan dari hak partai politik itu harus mengacu pada prinsip good governance, clean government. Yaitu harus mengacu kepada peraturan yang lebih tinggi, yaitu undang-undang. Nah, undang-undang mengatakan penggantinya adalah suara terbanyak berikutnya. Dikunci di situ. Putusan Mahkamah Agung itu tidak bisa mengalahkan undang-undang. Karena putusan Mahkamah Agung itu dalam konteks judicial review terhadap peraturan KPU. Karena itu acuannya tetap undang-undang. Nah, ini yang kemudian menyebabkan ketidakpuasan. Seolah-olah, ya sebentar dulu. Nah, seolah-olah bahwa dikabulkan. Tetapi putusan MA itu banci. Dia mengambil wilayah yang sesungguhnya tidak bisa dia kutak-katik. Karena judicial review itu menyangkut peraturan KPU, bukan menyangkut undang-undang. Kecuali kalau dia ke Mahkamah Konstitusi. Kalau dia Mahkamah Konstitusi bisa. Nah, setelah itu dia minta fatwa Mahkamah Agung. Fatwa Mahkamah Agung sekali lagi. Agar pelaksanaan dari ini semua memperhatikan putusan Mahkamah Agung. Kan begitu? Putusan Mahkamah Agung sepertinya tadi putusannya. Menyerahkan ke partai politik. Iya, tetapi kemudian dia kunci dengan good governance, clean government. Ikut undang-undang. Ikut undang-undang. Nggak bisa ikut peraturan. Jadi, gimana yang mesti diikuti nih? Nah, terus terang aja dicek juga Mahkamah Agung itu ada apa. Bikin putusan-putusan yang nggak jelas begitu. Maksudnya putusan yang mengambang akhirnya tidak bisa dieksekut gitu. Sebentar dulu Bang. Bung Adian sebentar. Saya kan tidak memotong Anda kan. Saya sengaja mendengarkan. Karena saya tahu sebelumnya kita berdebat juga di ILC soal seperti ini. Jadi sebenarnya dalam konteks seperti ini kita kan sebenarnya agak aneh. Agak anehnya begini. Ini kasus kan gak gede-gede amat. Suapnya cuma ratusan juta saja. Diduga Wahyu Setiawan minta 900 miliar. Kemudian yang sudah terdelivery 900 juta, saya bilang ratusan juta. 900 juta dan yang terdelivery 600, ya kan? Nah, konstruksinya sudah jelas, kasusnya suap. Pada waktu itu yang ditangkap Theo Fredilina, itu mantan anggota Bawaslu yang kemudian masuk ke PDI Perjuangan. Ada yang namanya juga Saiful. Kemudian Wahyu Setiawan sendiri. Setelah ngasih endorsement di 50 tahun buku Refli Harun, tiba-tiba ditangkap dia, ya kan? Jadi ada juga Wahyu Setiawan di buku 50 tahun saya itu. Saya bilang, aduh ini sudah dicetak bukunya kan. Udah gak bisa lagi kita remove itu. Nah itu kasusnya. Tetapi salah satu yang berkepentingan Harun Masiku tiba-tiba dia melarikan diri. Ya kan. Sempat keluarlah masuk lagi dan lain sebagainya. Kita heran kenapa kemudian dia tidak tertangkap. Kan begitu. Padahal kasusnya ya sebenarnya kan bukan kasus gede-gede amat. Karena saking banyak kasus di Republik ini kan, bukan karena tidak penting. Nah karena itu kemudian masuk nuansa politiknya kan pada waktu itu. Ini mohon maaf ya. Tiba-tiba tersebutlah yang Al-Kisah, Badan Intelijen dan lain sebagainya. Kemudian orang bicara tentang PDIP dan hubungan dengan institusi dan lain sebagainya. Ini sudah mau ditangkap karena dilindungi oleh institusi tertentu. Dan kemudian terkait dengan pelemahan KPK. Ini kan terjadi setelah KPK dilemahkan dengan dua hal. Satu dengan Undang-Undang KPK, Undang-Undang 19 tahun 2019. Kedua dengan pemilihan pimpinan KPK yang baru yang diketuai oleh Firly Bahuri. Firly ini selama memerintah kelihatannya menjadikan KPK juga alat bargaining juga. Kan kita tahulah. Tiba-tiba ada kasus suap, ada kasus pelanggaran etika Gufron, ada kasus, bayangkan ada 5 anggota KPK, itu 3 paling tidak bermasalah. 1 dipecat, 1-nya berhenti. Siapa yang perempuan itu?
Lili Pintauli. Jadi ada hal-hal yang kemudian menyebabkan KPK menjadi tidak lagi punya marwah, tidak lagi mempunyai kekuatan. Bahkan untuk menangkap Harun Masiku pun yang diduga pada waktu itu isunya dilindungi oleh lembaga lain, gak bisa dia. Ini mohon maaf Pak, saya harus frankly speaking, kita ini serius gak sih memberantas korupsi? Sekarang balik lagi, setelah gagal ketua KPK dari kepolisian, yaitu Firly Bahuri, sekarang dari polisi lagi Pak. Padahal munculnya KPK itu adalah sebagai trigger mechanism karena polisi dan Kejaksaan Agung dianggap belum mampu melaksanakan tugasnya. Maka dibuat yang namanya lembaga extraordinary semacam KPK. Tapi sekarang KPK sudah dipolisikan semua. Dan sekarang bahkan pimpinan KPK itu tidak berdaya. Karena mereka bukan lagi penyidik kalau tidak salah. Dalam undang-undang yang baru. Jadi mereka itu nggak bisa ngapa-ngapain. Untuk menetapkan orang sebagai tersangka saja, KPK itu nggak bisa, pimpinan yang 5 itu harus rely on dengan staf-staf KPK yang kebetulan dari institusi yang dianggap belum mampu melaksanakan tugasnya. Nah itu persoalan kita sekarang ini. Jadi kalau sekarang ada kekuasaan baru yang dipimpin oleh Prabowo Subianto, ya saya appeal Pak Prabowo, bongkar hal seperti ini. Ya tetapi kalau seandainya orang yang diduga bermasalah masih ada di kabinet Bapak, ya susah juga. Masih powerful dia. Makanya jangan rekrut orang-orang yang dianggap bermasalah yang bisa menghalangi proses penegakan hukum. Itu poinnya. Cuma kita ini nggak mau ngomong terus terang. Ini beliau nggak mau ngomong terus terang. Ada apa dan lain sebagainya. Padahal kita baca berita-beritanya seperti itu. Kan itu soalnya. Nah cuma sekarang ini menjadi tidak elok, tidak enak. Karena saya sudah kadung cinta sama PDIP dan Adian Napitupulu. Kenapa saya jadi cinta? Karena dia satu-satunya harapan kita di oposisi. Kan saya sudah komitmen untuk oposisi 5 tahun. Kan nggak ada teman kalau seandainya temannya Rocky Gerung. Rocky Gerung kan bukan partai. Coba bayangkan. Nah sekarang ketika PDIP di posisi sebagai oposisi satu-satunya, entah serius entah nggak serius itu soal lain. Tiba-tiba dia mulai diutak-atik dan lain sebagainya untuk kasus-kasus seperti ini. Padahal memang ada yang jauh lebih besar, ya kan? Yang besar itu adalah koruptor masih bercokol di kabinet. Itu. Untuk sebentar saya stop dulu dan saya ucapkan selamat atas keberanian PDIP memecat Jokowi, Gibran dan KA dan Bobi Nasution. Tadi ada yang mau disampaikan Bung Adian, silakan. Gini ya, kejadian seperti ini banyak nggak? Banyak banget. Misalnya begini, saya pernah langsung telepon ke Menteri Kehutanan. Ada informasi saya dapatkan perusahaan A ini sudah dapat IUP. Oke, tapi nggak bisa nambang. Kenapa? IPPKH-nya nggak keluar. Kenapa IPPKH-nya kalau nggak keluar? Kuotanya habis. Saya bilang sama Ibu Menteri Kehutanan waktu itu Bu Siti Nurbaya, Bu bisa nggak sih kuota IPPKH itu diumumkan di publik? Sehingga ketika habis orang nggak ngurus IUP gitu loh. Nah setelah dia urus IUP, mau nambang nggak bisa, IPPKH nggak keluar, apa pilihan dia? Cari jalur lain dong. Itu loh. Saya sudah punya izin usaha pertambangan. Mau ngiris izin pinjam pakai kawasan hutan, kuota habis. Repotnya kuota itu dia nggak tahu sudah habis atau tidak. Nah masalah begini banyak banget. Ketika tidak kita perbaiki, maka tanpa disadari negara ini memproduksi penjahat. Itulah sebabnya ada pelakor bang toh. Apa? Penambang lahan koridor. Kenapa? Apa? Dokter dokumen terbang itu loh. Nah ini banyak. Apa? Yuk kita perbaiki yuk. Jangan kemudian orang dipaksa jahat. Dia ngurus IUP habis miliaran, sudah mau ngambil cangkul sama beko buat nambang, nggak dapat IPPKH. Dia jadi penambang lahan koridor. Orang baik ini dipaksa jahat untuk bisa kembali uangnya agar tidak ditagih bank, tidak disita asetnya. Dia berusaha melindungi apa yang dia miliki dengan melakukan kejahatan. Nah yang kayak begini bisa nggak kita perbaiki? Ini contoh kecil saja gitu loh. Bisa nggak kita perbaiki bahwa kemudian jangan ambigo dong Mahkamah Agung. Iya enggak gitu loh. Boleh enggak. Harun Masiku pertama gugat uji material.
hasil keputusan uji material membingungkan dia. Dia butuh kejelasan. Keputusanmu apa sih Mahkamah Agung? Oke, untuk penjelasan itu dia minta fatwa. Dia ikuti prosedur itu. Fatwa itu bilang masih ambigu ya, Pak Refli ya, masih ambigu. Nah, ambiguitas ini membuat dia akhirnya menjadi orang jahat. Saya yakin ini maksud fatwa ini. Saya yakin begini. Minta partai dikasih rekomendasi bahwa penggantinya adalah Harun Masiku. Dengan putusan ambigu, dengan fatwa ambigu, dan rekomendasi partai, dia datang ke KPU. Kayaknya saya deh. Itu. KPU punya sikap lain, menetapkan orang lain. Oke. Berikutnya, mereka bilang kalau kamu mau ditetapkan, bayar. Dia bayar. Oke, kalau kita runut, andai kata keputusan MA tidak banci, andai kata keputusan fatwa Mahkamah Agung tidak banci, ada nggak Harun Masiku? Nggak ada. Jadi Harun Masiku itu produk apa? Produk dari ketidakpastian hukum kita sendiri. Produk dari ambiguitas keputusan MK dan ambiguitas fatwa MA. Bukan MK. Keputusan MA dan fatwa MA. Ambiguitas dan kebancian itu melahirkan Harun Masiku. Tegaslah kita berbangsa ini. Iya, enggak. Mau dapat izin tambang, buka IPPKH-nya. Kalau enggak, jangan kasih. Itu loh. Kalau boleh, jalankan. Enggak. Nah, kalau begini terus percayalah, akan lahir Harun Masiku lain dalam banyak peristiwa. Akan banyak kejahatan-kejahatan lain yang tanpa sadar negara membuat mereka jadi penjahat. Negara membuat orang baik itu jadi penjahat. Dia sudah ikuti uji materi. Minta fatwa, ikuti. Sudah dia lakukan semuanya, tetap nggak bisa. Oh, masalahnya apa? Cuan. Dia bayar, kena. Peristiwa ini terjadi di mana-mana. Di sekolah, di pabrik, di institusi-institusi negara. Mau naik pendidikan, mau naik pangkat pendidikan, bayar. Sudahlah, ayo. Selesaikan dulu. Gini, korban-korban ini akan terus berjatuhan Pak Aiman. Sampai kapanpun, selama kita tidak sadar bahwa negara dalam keambiguitasannya, dalam ketidaktegasannya, dalam seluruh kebancian keputusannya akan melahirkan banyak orang jahat. Dipaksa jahat. Harun Masiku harus jahat untuk dapat haknya. Hak yang dia yakini sebagai hak konstitusionalnya. Andai tidak ada keputusan MA, andai tidak ada fatwa MA, tidak ada Harun Masiku. Terima kasih. Baik. Isu hangat kadang bikin menat, apalagi kalau tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan kita dalam program Rakyat Bersuara. Saya akan segera kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Rakyat Bersuara. Ya, sampai pada kita segmen 4. Saya berikan kesempatan pada mahasiswa, tapi pertanyaannya harus ke Bung Rocky Gerung. Silakan. Ada nggak? Oke, siapa? Dari kampus mana? MNC University, silakan. Wih. Baik, tes 1. Oke. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Iman telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan nama ya. Pertanyaan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Valens Atila Nabahan dari Prodi Sains Komunikasi Universitas Media Nusantara Citra. Oke. Baik, ini pertanyaan yang akan saya berikan kepada Bapak Rocky Gerung. Baik, begini Bung. Pertanyaan saya adalah sejauh mana keterbukaan informasi publik mempengaruhi penyelesaian kasus-kasus besar seperti kasus Harun Masiku ini? Itu saja. Maksudnya dengan dibahas ini seberapa besar untuk kemudian bisa mempengaruhi penyelesaian kasus-kasus tersebut. Itu saja Bung, terima kasih. Oke, kamu semester berapa? Semester 3 Bung. Semester 3 punya pertanyaan tajam segitu. Terima kasih Bung.
Saya anjurkan kamu DO aja, DO. Karena udah pinter, ngapain sekolah lagi kalau udah pinter. Gitu. Saya ambil kata tadi, informasi publik. Intinya di situ. Tadi, ya debat oke lah. Tapi kadang-kala kalau kita masuk di dalam tali temali debat, kita mesti tahu simpul mana yang mesti dibuka itu. Teman-teman mahasiswa dan para narasumber. Kok kayak yang viral? Ya para mahasiswa maksudnya. Pernah tahu nama Sir Arthur Conan Doyle? Pernah tahu nggak nama itu? Nggak tahu ya. Nama Sherlock Holmes pernah tahu nggak? Nah, Sherlock Holmes itu nama yang dibuat oleh penulisnya, namanya Arthur Conan Doyle, penulis Inggris. Jadi novel itu novel detektif. Tokohnya namanya Sherlock Holmes. Teman dari Sherlock Holmes yang merupakan asistennya namanya Dr. Watson. Sherlock Holmes setiap hari dapat kasus yang mesti dianalisis. Tapi kadang-kala faktanya kabur. Blur. Tapi Holmes selalu berpikir bahwa apapun kasusnya, kalau otaknya dituntun oleh logika yang jernih, pasti terbongkar kasusnya. Nah si Watson ini, dia ahli kimia sebetulnya, dia kurang mampu untuk melihat sekuensis logis dari peristiwa. Sehingga dia terus tanya pada Holmes, Holmes ini bagaimana masalah ini diselesaikan ya? Holmes baca secara cepat-cepat gelar perkaranya. Komentar Holmes selalu, it is elementar Watson. Dalam bahasa Indonesia, itu hal remeh-temeh Watson, masa lu gak ngerti juga? Atau lu dungu banget sih gak bisa ngerti kasus itu? Nah kita, dalam soal Harun Masiku, saya mau pakai cara berpikir Sherlock Holmes. Logical reasoning. Kalau Anda tersesat dalam kasus, pergi pada square one, yaitu definisi. Okay. Apa definisi korupsi? Definisi yang menjadi landasan dibuatnya undang-undang korupsi. Orang hukum bilang, pergi pada original intent. Maksud awalnya apa sebetulnya? Kita tahu undang-undang korupsi kita dibuat setelah reformasi. Dituntun oleh keinginan untuk mengembalikan secara lurus penggunaan tadi informasi publik. Pada waktu itu hampir seluruh Asia itu ada dalam problem yang sama tuh, korupsi tinggi sekali tuh. Lalu datang Bank Dunia. Bank Dunia bilang kami bantu buatkan undang-undang itu ya. Betul nggak KPK? Uang banyak dikasih oleh Bank Dunia waktu itu, awal reformasi itu. Bank Dunia kirim uang banyak, 1 untuk KPK, 2 untuk KPU. Supaya pemilunya bersih, supaya pemberantasan korupsi bisa dimulai. Pertanyaan kita waktu itu, apa tuh korupsi? Kita nggak bisa lagi definisikan, karena tiap hari kita lihat orang korupsi itu zaman Orde Baru, anggap ya apa? Lalu datang ide original intentnya dari definisi yang dibuat oleh Bank Dunia yang berlaku universal. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Oke. Dapat nggak poin itu? Penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi itu. Sekarang dalam kasus yang kita lagi baca sekarang, Harun Masiku pejabat publik bukan? Bukan. Pejabat publik bukan? Bukan. Apa yang dia mau salah gunakan kalau dia bukan pejabat publik? Harun Masiku dapat keuntungan nggak? Apa keuntungannya? Pakai Roman. Oke. Jadi Pak Rocky jangan terlalu sederhana. Bukan, saya tidak sederhana, saya basic. Ini bukan soal sederhana, jangan you tipu tuh. Ini gak ada yang sederhana, ini. Jadi
Tunggu. Dua pihak, Pak Rocky. Tunggu. You dibuatkan definisi oleh Bank Dunia, you ikuti definisi itu. Tapi kan itu lega formal di tempat kita. Justru itu, semua hal yang sifatnya original intent you balik ke situ. Kalau you bermain-main dengan, itu terlalu sederhana tuh. Kata Hobbes, lu cetek banget, Watson. It is elementar. Kita pergi pada yang elemen. Terjemahan dari elemen adalah sederhana. Jadi jangan enakin yang sederhana aja, Pak. Tanya, Harun Masiku dapat keuntungan tidak? Ya, kalau dia kemudian... Jawab dulu, dapat apa tidak? Ya dapatlah kalau dengan uang suap itu, dia kemudian ya menjadi anggota DPR. Nah, itu tololnya kamu. Gitu. Ya kan? Bisa terangkan ya. Jangan menggunakan yang dimaksud keuntungan itu uang. Dia keluarin uang kok dapat keuntungan, bagaimana ceritanya? Iya. Harun Masiku keluarin uang, maka dia rugi. Iya, dia rugi, ya kan? Tapi kan dia mendapat keuntungan yang lebih besar. Iya, dia Oke, saya ngerti sekarang. Jadi Harun Masiku menggunakan kekuasaan publiknya untuk mengancam KPU, bener nggak? Bukan begitu, Bang. Lu jadi tolol kedua. Bukan. Jangan pakai kata itu, Bang Rocky. Konteksnya yang punya jabatan publik itu Wahyu Setiawan. Gitu loh, menyalahgunakan kekuasaannya. Mestinya ini tidak bisa diangkat, tapi dia memberitahu. Ini gua akan nyampe ke situ tuh. Wahyu Setiawannya, Harun Masiku sebagai pemberi dan turut serta. Saya tanya Harun Masiku pejabat publik tidak? Bukan Wahyu Setiawan yang saya tanya, Harun Masiku pejabat publik bukan? Dijawab. Pejabat publiknya itu Wahyu Setiawan, gimana sih? Saya tanya Harun Masiku pejabat publik bukan? Bukan. Jadi dia tidak mungkin menggunakan jabatan publik. Ini tolol juga nih. Jangan menggunakan. Enggak. Saya mau terangin ini. Gini. Enggak. Pakai. That's okay. Pak Rocky kan tidak. You tidak ya, boleh Tapi Pak Rocky kalau pakai kata-kata tolol, Pak Rocky merasa paling tinggi dong. Memang saya paling tinggi karena saya tidak tolol. Saya mau terangkan sekarang ya. Berarti kalau kayak begitu ya selesai lah diskusi gitu kan. Saya pikir kalau Pak Rocky kemudian dengan pikiran Pak Rocky ya nggak masalah. Toh saya juga tidak ada. Saya minta maaf, saya ganti ya. Kan? Saya ganti, saya minta maaf ya. Ya, saya maafkan. Oke, saya berbohong tadi. Harun Masiku itu pejabat publik. Harun Masiku itu dapat keuntungan. Benar tidak? Benar tidak? Tidak kan? Artinya you yang tolol. Jangan menggunakan kata itu, Bung Rocky. Nanti you mau jujur berdebat dong. Gak apa-apa, Bang, gak apa-apa. Masih ada anak di bawah. Gak apa-apa. Nonton. Saya lanjutin ya. Acara kita ini. Banyak betul kebodohan hari ini diproduksi. Oke. Saya lanjutin ya. Kalau konstruksinya begitu, maka siapa pejabat publik? You benar sekarang. Yaitu Wahyu Setiawan. Dia menggunakan kekuasaan, boleh nggak? Boleh. Tapi pada kasus ini, dia menggunakan kekuasaan secara salah menurut definisi korupsi. Dia dapat untung nggak? Boleh dia menggunakan kekuasaan. Tapi kalau dia tidak dapat untung, dia bukan koruptor. Karena definisinya adalah korupsi, penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Bukan kepentingan pribadi, keuntungan artinya uang. Anggap nggak? Nah, berarti dia memperoleh keuntungan pribadi. Maka masuklah definisi itu lengkap. Jadi koruptornya ada orang yang namanya Wahyu Setiawan. Selesai. Apa yang mau tambahin di situ? Begitu cara berpikirnya tuan-tuan, para tuan-tuan. Iya, tapi dalam putusan Wahyu Setiawan itu didakwa bersama-sama dengan Harun Masiku dan kemudian dikonstruksikan sejak awal tersangka. Gitu konstruksinya salah gitu. Loh, udah diuji oleh putusan Mahkamah Agung juga kok. Ya berarti salah Mahkamah Agung. Ya Mahkamah Agung nggak ngerti definisi korupsi. Waduh, akhirnya. Udah repot kalau begini udah. Memang begitu. Makanya udah aku bilang, Bang, udah. Ini bagaimana yuk? Definisinya begitu kok. Masa orang petani itu disebut korupsi? Gini ya, saya terangin filosofinya. Kenapa orang korup? Karena ada surplus kekuasaan. Siapa yang pegang surplusnya? Ya si Wahyu. Nah, nangkap nggak? Jadi kalau Anda nggak bisa tahu hal yang mendasar, ngapain debat sama saya itu?
Nggak ada yang mau berdebat, Bang. Hanya Kenapa you bantah-bantah coba? loh, kok dibilang bantah menyampaikan pendapat? Ini kan aneh. Ya kan? Itu pendapat Tadi salah. kita ditanya, menjawab. Kita ini kan melihatnya putusan mulai dari pengadilan tipikor, pengadilan banding, pengadilan Mahkamah Agung. Itu sudah diotorisasi 3 hakim pertama, 3 hakim tingkat banding, 3 hakim tingkat kasasi. Gitu loh. Bahwa rumusannya memang pasal 5 dan pasal 6. Suap gitu. Pak Igu Roseno lah yang menjelaskan mungkin barangkali di situ. Gini, diem dulu. Kalau you udah tahu itu, artinya lu nggak punya pikiran. Lu bilang aja undang-undang bilang begitu. Ngapain lu punya pikiran? Justru karena kita ingin berpikir, kita menganalisis. You nggak analisis. You cuma kutip-kutip undang-undang yang salah semua. Bagaimana coba? Pakai. Gini. Jadi Salahin. gini. Enggak agak terus Tunggu. Dari awal Anda nggak tahu apa definisi korupsi. Bagaimana? Ini Bung Boyamin, masyarakat anti korupsi Indonesia nih. Selalu teriak-teriak Ya, anti dan dia korupsi. nggak paham apa itu korupsi. Pra-peradilan dan lain sebagainya. Kan gila kan? Sekali lagi ya, terjadi korupsi kalau terjadi kesenjangan kekuasaan. Ada yang superordinat, ada yang subordinat. Wahyu itu superordinat. Harun Masiku subordinat. Yang korupsi siapa? Yang punya surplus. Siapa dia? Ya Harun Masiku. Bener nggak? Salah. Wahyu itu. Buset dah. Oke. Baik, nanti kita bisa kesempatan pada Bung Adian ngomong tadi untuk kemudian juga Bung Boyamin dan juga. Hah? Ya, masih mau lanjut? Belum. Mau nanggep ini? Ini belum. Oh nanti, oke nanti. Oke. Sekarang saya lanjut ya. Konstitusi korupsi itu. Ada seseorang, saya lanjutin yang diterangin oleh Refli tadi. Seseorang yang di dalam keputusan PDIP butir 7 disebutkan begini. Dipecat karena, perhatikan ya, boy, wordingnya. Dipecat karena mengintervensi hakim konstitusi. Presiden mengintervensi. Kenapa? Karena presiden surplus kekuasaan. Nggak mungkin dirjen mengintervensi Mahkamah Konstitusi. Yang boleh mengintervensi Mahkamah Konstitusi, yang mampu mengintervensi adalah dia yang mempunyai surplus kekuasaan. Siapa itu? Hanya presiden yang mampu. Mestinya udah ditangkap Jokowi. Karena dia menyalahgunakan jabatan publiknya untuk berbuat jahat. Sama logikanya. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Balik di Rakyat Bersuara. Tadi saya melihat gelagat bahwa Bung Refli ingin menyampaikan sesuatu. Silakan Bung Refli. Silakan. Oh enggak. Apa yang dikatakan Rocky nggak salah ya, karena dia berlandaskan pada sederhana kok saya sampaikan. Kalau definisi Bank Dunia ya, jadi using public authority for private interest. Begitu definisi korupsi yang umum ya diterima. Cuma memang persoalannya ketika kita menerjemahkan yang umum itu ke dalam yang lebih spesifik di dalam undang-undang tindak pidana korupsi itu, maka kita menemukan berbagai definisi. Definisi pertama adalah definisi yang terkait menyalahgunakan kewenangan. Satu unsurnya korupsi itu. Kemudian memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain. Ya, unsur kedua. Unsur ketiga merugikan keuangan negara. Tetapi tidak berhenti di situ. Itu definisi satu. Definisi berikutnya adalah tidak bicara mengenai penyalahgunaan kewenangan, tapi melakukan perbuatan melawan hukum. Jadi tidak lagi menyangkut kekuasaan, kemudian menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain, merugikan keuangan negara. Nah, misalnya saya kaitkan dalam kasus Tom Lembong kan. Dalam kasus Tom Lembong itu unsur yang tidak pernah terjawab itu adalah merugikan keuangan negaranya. Iya. Jadi otoritas dia ada, Menteri Perdagangan.
kalau dia membuat keputusan pasti menguntungkan orang lain paling tidak. Karena kalau misalnya tender dan lain sebagainya, impor dan lain sebagainya pasti ada yang untung, nggak mungkin dong rugi. Tapi merugikan keuangan negaranya. Jadi sebenarnya teknikalnya itu yang di lapangan yang saya kira jadi agak rumit. Lalu itu kalau kita baru bicara pasal 2 dan 3. Nah pasal 5 dan 6 masuk lagi suap menyuap. Orang mengatakan korupsi, padahal itu suap menyuap. Nah kalau kita bicara suap menyuap, biasanya ada dua pihak. Ada yang memegang otoritas, ada orang yang berusaha agar otoritas itu digunakan agar menyimpang, kan begitu. Konteksnya adalah siapa yang inisiatif. Kalau yang berinisiatif itu orang yang tidak memiliki kekuasaan, dianggap suap. Kalau yang berinisiatif itu adalah orang yang memiliki kekuasaan, pemerasan namanya. Menurut logika Bung Rocky tadi, kalau seandainya yang nggak punya kekuasaan itu kemudian menetapkan tidak akan terjadi apa-apa, maka tidak akan terjadi korupsi itu. Yang punya kekuasaan kuncinya. Bentar, saya bicara tentang suap menyuap. Tadi korupsi kan saya kira pasal 2 dan 3 tadi. Nah, dalam konteks Harun Masiku ini ya, kan sederhana. Either dia suap menyuap, berarti yang berinisiatif kan orang yang tidak punya otoritas kan? Ya. Itu suap namanya. Tapi kalau dia punya otoritas itu namanya pemerasan sekaligus korupsi karena dia menyalahgunakan kewenangan dia. Nah dalam kasus misalnya saya pernah bermasalah di Mahkamah Konstitusi, definisi yang dibikin Pak Mahfud lebih indah lagi pada waktu itu. Jadi saya dikatakan melakukan percobaan penyuapan, bayangkan. Karena dia tahu konsekuensinya. Kalau saya dibilang saya melakukan suap, waktu itu kan saya membongkar kasus Akhil Mukhtar. Kalau saya melakukan suap dan itu terjadi, maka dua pihak kena. Yang menyuap, yang menerima suap. Berarti dia nggak mau dong kalau hakim Mahkamah Konstitusi dikatakan menerima suap. Maka terminologi itu tidak dia gunakan. Kalau dia menggunakan pemerasan, lebih gawat lagi. Ya kan? Maka dia gunakan percobaan penyuapan. Maka dia inginkan bahwa yang terkena itu adalah orang yang tidak memiliki otoritas saja. Gitu. Jadi sekali lagi tidak salah yang dikatakan Bang Rocky, tapi masalahnya adalah kita sudah biasa menggunakan definisi korupsi itu untuk banyak hal. Bahkan di undang-undang korupsi itu semuanya dibilang korupsi dan lain sebagainya. Ada 30 jenis, Pak. Ya, bahkan yang tidak terkait dengan otoritas dan keuangan negara pun disebut korupsi juga. Jadi sekali lagi kemudian orang bicara tentang memang bagaimana ruang lingkup KPK. Nah ruang lingkup KPK itu kan seharusnya yang dikejar oleh KPK itu adalah dua saja. Pemegang otoritas keuangan negara, pemegang otoritas publik tidak hanya keuangan negara, dan kemudian penegak hukum. Kan begitu, penegak hukum pemegang otoritas juga. Tetapi dalam banyak hal tiba-tiba private entity ini lebih banyak kenanya dibandingkan public authority, pemegang public authority holder. Jadi menurut saya kalau kita mau kembali kepada ide awal bahwa KPK itu adalah melakukan trigger mechanism terhadap pemberantasan korupsi, maka yang kecil-kecil ecek-ecek itu jangan lagi diurusin KPK. Baik. Jadi urusan KPK itu bagaimana mentorpedo korupsi yang terjadi di TNI, korupsi yang terjadi di tubuh istana, korupsi yang terjadi di tubuh kepolisian, di tubuh kementerian. Nah itu baru keren. Tapi kalau cuma sekedar suap menyuap Harun Masiku, rasanya nggak keren. Walaupun dalam konteks ini menjadi bermasalah. Karena kok tiba-tiba kasus yang cuma 900 juta ini, yang 600 juta delivery, tiba-tiba menjadi luar biasa ya. Mungkin karena Adian Napitulu terlalu vokal sih ya membela PDIP-nya. Tapi saya mau tanya itu juga, saya ingin tanya ke penyidik KPK, mantan penyidik KPK, Bung Yudi. Ini kan yang hilang buronannya. Kenapa yang dipanggil itu orang-orang yang terkait buronan itu? Kan cari aja buronan, ini kan logika sederhana ya. Betul. Cari aja buronannya. Kalaupun perlu informasi ya datengin kan gitu. Ini logika sederhana. Ya kalau berdasarkan pengamatan saya ya kan juga. Kalau gini Yudi harus jujur. Ya nggak berani jujur tuh masalahnya. Jujur dong. Enggak, ini logika sederhana saya loh nih. Ya kalau di pengalaman saya kan ketika orang dipanggil sebagai saksi. Ya, ada satu sosok hilang, buron. Ya dicari. Kalaupun perlu informasi tambahan ya kasak kusuk kanan kiri. Kan wartawan juga begitu kan. Nah ini kenapa kemudian KPK memanggil dan terus memanggil gitu. Padahal buronannya yang di sana gitu kan? Ya kalau saya kan
tentu penyidik KPK menduga ya ada hubungannya, karena kan Ada hubungannya. saksi itu kan orang yang melihat, mendengar, mengalami, dan kalau saya lihat ya dari pemanggilan ini kan setidaknya ada dua hal ya. Apakah itu terkait dengan material kasus korupsinya ya, ataupun kedua terkait dengan mengetahui kasus pelariannya Harun Masiku, kan nggak jauh-jauh dari situ. Kalau misalnya terkait material, saya pikir seharusnya kan tadi sudah disampaikan oleh Bang Boyamin ya, ini kan sudah ingkrah ya. Artinya menurut saya sudah tidak banyak lagi hal yang perlu dicari terkait dengan Jadi materialnya. maksudnya gini, orang yang dipanggil itu diduga mengetahui di mana posisi Harun Masiku dan seterusnya. Ya, kalau saya lihat ya tentu penyidik memanggil Pak Yud, saya kira tidak perlu membela KPK juga. Enggak, maksudnya apa? Nggak bisa dijawab ya sudah gitu loh. Enggak lah, saya kan disuruh analisis. Saya duga pasti ada kaitannya. Pak Ugro, kita dengar Pak Ugro dong. Ya udah, penyidik utama nih. Mas Yudi gini, kalau Harun Masiku ketangkap, kemudian ada pada saat diperiksa, saya sempat sembunyi di sini, saya sependapat itu pejabat itu diperiksa. Tapi ini Harun Masiku masih dicari, yang dipanggil, diundang, klarifikasi adalah orang-orang tadi, si A, si B, si C. Nah kalau saya sudah tugas seperti siapa yang kompol tadi? Rosa. Sekarang KBP ya. Udah. Saya lepaskan semua identitas, saya nyamar. Saya nggak perlu manggil-manggil lagi. Saya lagi tugas nyamar, manggil-manggil kan itu yang kadang-kadang menurut penyidik, ilmu penyidikan itu nggak pas di situ. Betul Pak, makanya tadi kan saya sampaikan kok ditemukan mobil disampaikan ke publik, ada foto terbaru dirilis, ya kan itu kita juga harus mengkritik gitu kan terhadap apa yang dilakukan oleh KPK seperti itu. Jadi saya yakin bahwa mereka pun juga sudah menurunkan tim surveillance dan lain sebagainya. Dan saya pikir sekarang kalaupun misalnya KPK panggil ya tentu kan nanti mereka kan yang dipanggil-panggil kan bisa menyampaikan kepada publik. Nah, ini jangan sampai, ini penting. Kenapa kemudian? Jangan sampai kemudian ada persepsi bahwa ini sengaja untuk kemudian mengulur-ngulur, kemudian untuk membusukkan PDIP misalnya, ini kan yang dirasakan oleh PDIP. Padahal tidak perlu. Tapi kalau seandainya perlu, ya nggak apa-apa. Apa kira-kira yang kemudian perlu untuk memanggil itu? Kira-kira alasan apa? Ya saya pikir alasannya itu berusaha untuk menemukan Harun Masiku. Nah sekarang lewat Yasona Lauli, lewat Hasto Kristianto misalnya. Nah apakah Bung Aiman, ini Yudi ini juga tidak bisa mewakili KPK juga, jangan dikejar. Dan boleh saya tambahkan. Kita tidak usah membela KPK juga gitu loh. Mereka nggak mau hadir kok. Kita nggak membela KPK, kalau KPK aja nyingkirin saya gitu kan. Karena kan orang-orang yang diduga, gitu kan, secara yang benar kan gitu Bang. Nggak manggil orang yang diduga kaitan Harun Masiku. Kita ini praduga tak bersalah, ini praduga bersalah sepertinya seperti itu. Harun Masiku masih di luar nggak tahu di mana, yang dipanggil orang-orang yang hidup tenang sementara ini kan gitu. Nah itu menurut saya. Jadi praduga tak bersalah pun harus diterapkan pada orang-orang yang dipanggil KPK. Setuju Pak. Ya, misalnya begini, yang buronan itu Rocky Gerung. Oke. Lalu untuk mengetahui Rocky Gerung, kita panggil Bang Refli Harun bulan Januari. Jawaban Bang Refli Harun, saya tidak tahu. Lalu bulan Februari untuk mengetahui posisi Rocky Gerung, saya panggil lagi Refli Harun. Jawaban Refli Harun, saya tidak tahu. Lalu bulan Juli panggil lagi Refli Harun. Jawabannya sama, yang dipanggil sama untuk mengejar orang yang sama. Ada apa sih? Itu yang ngejar itu namanya praduga tak berotak. Ada apa gitu loh. Oke, besok dipanggil lagi Bang Yasona Lauli. Kenapa dipanggil? Karena dia bilang tidak tahu Harun Masiku, dirjennya tahu. Waktu masuk ke Indonesia saat itu, apa hubungannya? Lalu sebagai menteri dia harus tahu gitu semua orang yang keluar masuk ke Republik ini. Dan itu dipanggil lagi. Dan yang menjadi menarik, kenapa pemanggilannya selalu menjelang pemilu? Kenapa pemanggilannya selalu mendekati momentum politik? Oke, kalau pemanggilannya mendekati pemilu, mendekati momentum politik, boleh nggak kita berpikir secara politis? Boleh dong. Siapa yang salah? Momentum-momentum itu yang salah. Kenapa? Kenapa yang lain tidak? Kenapa yang ini lagi? Kenapa yang ini lagi? Itu loh. Nah yang ini sudahlah. Oke, sekarang kita pengen berharap intervensi apapun, tangkaplah Harun Masiku. Cari-carilah. Nah, saya tanya dulu, Bung Adian, Anda mendukung kalau KPK menangkap Harun Masiku? Iya, tapi tidak perlu manggilin orang terus. Orang yang sama. Bulan Januari dia, Februari dia, Maret dia. Ini teror atau pengen cari tahu gitu loh. Karena ini ketika dipanggil berkali-kali, sama seperti kalau kita berhadapan dengan aparat
melakukan interogasi. Yang ditanya itu terus tapi dari pagi sampai malam. Itu benar nggak secara teori penyidikan? Nggak boleh kan? Itu pelanggaran HAM dong. Yang ditanya jam 7 pagi dan ditanya jam 8, 9, 10 itu terus. Secara teori penyidikan modern tidak boleh. Itu loh. Nah, yang dipanggil Januari, Februari, Maret itu terus orangnya. Jangan dengan pertanyaan yang sama. Nggak dapat ambil handphonenya. Nggak dapat, sudahlah. Sudahlah, tidak ini KPK yang kita perjuangkan 26 tahun lalu sebagai bagian dari implementasi pemberantasan korupsi yang kita perjuangkan dalam proses reformasi. Nggak begini. Nggak begini ceritanya. Itu loh. Semua jadi serba menakutkan. Semua jadi serba membingungkan. Definisi korupsi, memperkaya diri sendiri atau orang lain. Boleh nggak kemudian sebagai seorang pejabat publik kita nolong orang untuk menyelesaikan persoalannya, kita nggak dapat apa-apa, dia dapat. Lalu saya jadi bersalah. Salah. Definisinya terpenuhi. Terpenuhi. Contoh cerita. Ada orang tua sudah cuci darah. Dia punya uang di sebuah perusahaan yang tidak dibayarkan selama 5 tahun. Lalu dia bilang, kalau tidak dibayar uang itu, suami saya meninggal. Datang misalnya ke bapak yang punya kewenangan. Kalian bantu nggak? Begitu kalian bantu, salah. Inilah membingungkannya Republik kita. Berbuat baik pun kita harus bersiasat. Berbuat menolong orang pun kita harus mengatur taktik. Di Republik macam apa berbuat baik harus bersiasat? Di Republik seperti apa? Saya mau nolong orang. Saya harus bersiasat agar saya tidak ditangkap. Saya mau menyelamatkan nyawanya. Saya harus bersiasat agar saya tidak ditangkap. Republik apa? Baik. Itu terima kasih. Oke, baik. Kita kembali saat lagi, tetaplah bersama kami Rakyat Bersuara untuk sesi terakhir. Baik, kita sampai pada sesi terakhir Rakyat Bersuara. Saya berikan kesempatan closing statement, perintah penutup pada Pak Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ugro Seno. Silakan Pak Ugro. Baik, terima kasih Mas Saiman. Jadi kita semuanya pasti ingin KPK itu kuat, ya, besar, dan lebih kuat daripada aparat penegak hukum lainnya. Makanya saya bagaimana kita bisa menciptakan KPK yang benar-benar bisa berlandaskan hukum acara pidana yang ada. Jadi kembali lagi seperti zaman dulu, sebelum saya pensiun dulu saya ke KPK, saya mendengarkan cerita bagaimana KPK bertugas itu, dia melakukan suatu penelitian sebelum melakukan penyelidikan atau penyidikan. Itu tidak menyentuh apapun, sehingga gerakannya seperti hantu. Atau ada orang yang mau korupsi, ada KPK di sebelahnya. Ini yang harus diciptakan. Jadi mudah-mudahan rekan-rekan di KPK nanti hilangkanlah tindakan-tindakan berkaitan dengan penyidikan, misalnya undangan klarifikasi. Saya cari di KUHP dari pasal 1 sampai 200 sekian tidak pernah ketemu itu namanya undangan klarifikasi. Ya, yang ada undangan ibu-ibu RT RW itu ada untuk arisan. Ya, jadi marwah KPK kita kembalikan lagi, ya kan, supaya benar-benar orang kalau melihat KPK itu belum berbuat saja sudah, jangan-jangan ada KPK. Pimpinannya baru, dewasnya baru, harapannya juga baru. Ya, harapan saya kepada dewasnya juga berperan seperti itu. Ya, kalau katakan salah ya salah, katakan benar ya benar, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan tangan untuk Pak Ugro. Bung Refli silakan. Iya, terlepas dari kasus Harun Masiku ya, saya kira kita harus kembali kepada cita-cita awal ya, berdirinya KPK, yaitu harus menjadi trigger mechanism dalam pemberantasan korupsi. Tidak mungkin KPK itu menghandle semua kasus. Karena itu dia harus memilih kasus yang benar-benar terkait dengan penggunaan otoritas kekuasaan. Makanya saya katakan harusnya kasus-kasus yang mentok, ada konflik of interest-nya, dilindungi oleh kekuasaan dan lain sebagainya, itulah yang harus diselesaikan oleh KPK. Terutama yang menyebabkan
kerugian negara yang begitu besar. Macam-macam kasus kan, kasus timah dan lain sebagainya. Tetapi saya menganggap paradigma berdirinya KPK itu sudah kabur, sudah melenceng. Jadi seolah-olah sekarang ini ada kesan bahwa KPK itu ingin disejajarkan dengan penegak hukum lainnya, yaitu polisi, kejaksaan, KPK. Kalau polisi dan kejaksaan sudah menjalankan pekerjaannya secara baik dalam hal pemberantasan korupsi, maka KPK kan nggak perlu lagi. Kan dia hanya sementara sebagai trigger mechanism. Nah, tetapi karena korupsi kita itu masih skala tinggi, indeks persepsi korupsi kita angkanya nggak naik-naik, ya, masih di tataran sebagai negeri yang korup begitu, maka KPK masih dibutuhkan. Hanya sekarang ini KPK ada tetapi dilumpuhkan secara sengaja oleh kekuatan-kekuatan politik yang ada. Saya terus terang saja, KPK terburuk adalah 5 tahun yang dipimpin oleh Firly Bahuri. Sudah 5 tahun kan, sudah ditambah oleh Mahkamah Konstitusi. Nah sekarang terus terang saya tidak terlalu tidak terlalu optimis, bahkan pesimis sekarang. Terus terang saja Pak, karena akhirnya polisi kembali yang menjadi ketua KPK. Lalu kalau misalnya polisi yang notabene dia pensiun nggak ya? Kayaknya nggak pensiun. Masih notabene di bawah kekuasaan Kapolri, nggak mungkin independen dia. Nggak mungkin dia bisa mentorpedo korupsi-korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum. Padahal KPK yang paling powerful harusnya bisa mentorpedo kegiatan korupsi atau korupsi yang dilakukan oleh para penegak hukum. Kan nggak polisi aja, ada jaksa juga di pimpinan KPK, ada hakim juga, betul ya? Iya, tetapi kan kita bisa bayangkan akhirnya yang terjadi adalah KPK yang kita harapkan memberikan supervisi itu malah jadi underdog dia. Iya kan? Pimpinan KPK sekarang berhadapan dengan jaksa agung, berhadapan dengan Kapolri tidak lebih berwibawa sekarang. Dianggap sebagai ya orang-orang LSM yang kebetulan terpilih jadi pimpinan KPK, orang-orang perguruan tinggi yang tidak punya track record dan lain sebagainya. Orang kemudian akhirnya underestimate. Tidak lagi KPK yang kita bayangkan sebagai institusi powerful, super body yang bisa melakukan apa istilahnya? Dia bisa melakukan torpedo terhadap aktivitas korupsi yang macet di meja-meja kekuasaan. Nggak bisa lagi kita harapkan begitu. Lalu ngapain kita membuat KPK dengan anggaran yang besar dan lain sebagainya seperti ini? Kalau kasus yang ditangani dia cuma kasus ecek-ecek aja, kasus ratusan juta, ya kan? Harusnya kasus-kasus besar, terutama yang melibatkan istana dan kekuasaan di pusat. Itu yang paling penting sesungguhnya. Kalau Prabowo, ya kan, punya komitmen untuk memberantas korupsi. Tapi kalau presiden tidak punya, ya sudah, nggak ada harapan kita pemberantasan korupsi akan berhasil di era pemerintahan Presiden Prabowo ini. Meskipun Pak Prabowo kan sudah sampaikan, jangan main-main karena saya akan full power untuk memberantas korupsi. Kita lihat nanti. Kita lihat. Oke, baik. Silakan, Bung Yudi. Ya, kalau dari saya sih bahwa memang kasus Harun Masiku ini tidak akan selesai ya sampai Harun Masiku tidak akan selesai. Iya Kak, sampai Harun Masiku tertangkap. Oh, okay. Kalau tidak ya tentu ini seperti kurva ya, interval naik lagi, turun lagi. Ingat loh, kita 1 tahun belakangan ini kan sudah berapa kali ada momentum naik, tiba-tiba turun, naik, tiba-tiba turun. Kenapa tuh? Ya, saya juga tidak mengetahui seperti apa. Sehingga ketika tadi misalnya Bang Adian berpersepsi ada politisasi dan sebagainya, itu wajar. Ingat loh, bahwa sebenarnya KPK ya terkait dengan kasus-kasus yang melibatkan politik. Waktu di zaman saya itu kita berhasil kok dengan apa? Dengan cara mengungkapkan kasusnya setuntas-tuntasnya. Banyak ketua umum partai berhasil ditangani oleh KPK, sekjen partai, anggota DPR yang dari partai kan ditangani. Ya. Memang saat itu pun juga gelombang bahwa ini politisasi itu ada. Waktu Bung Yuri masih di sana. Itulah. Tapi kemudian saya tertarik dengan Bang Refri ya. Ketika Bang Refri berharap KPK akan menangkap ini dan itu. Ya ketika saya ditanya apa, ya saya rata-rata air aja. Sampai saat ini bahwa ketika nanti KPK nangkap orang, saya pikir nangkep Bang. Ketika berapa jumlahnya, siapa orangnya, ya sekarang kita lihat aja KPK untuk ukuran gubernur, ya kan, itu ketakutan mengeluarkan. Tapi saya mau tanya deh. Artinya, sebentar Mas Iwan, artinya bahwa
Ini sudah sangat turun sekali. Saya takutnya ke depannya nanti sama kepala desa aja takut. Ya kan, karena ada kepentingan. Ini kan sangat berbahaya gitu Mas Aiman. Enggak, saya mau tanya gini. Ini kan pimpinan baru, dewas baru, mungkin juga undang-undang yang baru. Kita tidak tahu nanti Pak Prabowo apakah mau memperbaiki undang-undang KPK atau tidak. Tapi kalau lihat komitmennya harusnya ada harapan ke sana. Pertanyaannya begini, mungkin nggak orang-orang seperti Bung Yudi Purnomo, Novel Baswedan kembali ke KPK? Kalau saya melihatnya dengan kondisi saat ini, di mana pimpinan KPK pun yang seharusnya ada unsur masyarakat dan unsur pemerintah, masyarakatnya nggak ada, ya kan? Ya saya tentu kalau ada unsur masyarakat yang bisa dimasukkan harusnya gitu. Harusnya ada waktu pimpinan, ada di dalam undang-undangnya, tapi nggak ada, tapi juga nggak ada yang bersuara. Kita aja bersuara dari masyarakat sipil gitu kan. Namun kembali lagi, apakah saya akan kembali? Ya tentu nanti akan lihat saja episode berikutnya. Nanti Mas Aiman akan saya kasih tahu. Termasuk Bang Novel juga. Insya Allah. Oke, baik. Bang Adian silakan. Kita mau bicara dari mana ya? Karena memang rumit juga. Apa? Waktu memperjuangkan pemberantasan korupsi sampai terbentuknya di KPK, ya gue dipukulin. Waktu memperjuangkan agar polisi terpisah dari ABRI, ya gue dipukulin. Waktu memperjuangkan kebebasan pers, waktu Tempo dibredel, prioritas dibredel, segala macam, kita diinjak-injak di Monas. Tapi ketika kemudian semuanya sudah menjadi kuat dan mandiri, kita juga digebugin. Gitu loh. Jadi selama-lama gue berpikir, yang kita perjuangkan ini apa gitu loh. Nah tapi dalam konteks ini ada hal menarik. Saya coba seobjektif mungkin begini ya. Saya bisa nggak setuju sama Pak Prabowo terkait pilkada di DPRD? Boleh. Tapi dalam konteks pernyataan Yusril terakhir ini menarik. Dia mau membentuk lembaga tunggal pemberantasan korupsi. Apakah itu polisi, apakah itu kejaksaan, apakah itu KPK, kita nggak tahu. Tapi memang lucu, KPK ini isinya siapa? Polisi. Siapa lagi? Jaksa. Hakim. Siapa lagi? Hakim. Oke. Di KPK itu semuanya ada. Oke. Lalu polisinya boleh nggak melakukan penyidikan korupsi? Lembaga kepolisiannya? Boleh. Kejaksaannya boleh nggak? Boleh. Jadi kalau dulu kenapa kita minta dipisahkan TNI dan Polri? Agar ada pemisahan kekuasaan. Ada yang berkuasa dalam konteks pengamanan, ada yang berkuasa dalam konteks pertahanan. Nah sekarang apa nggak carut marut ketika semua ada 3 lembaga yang bisa melakukan tindakan yang sama. Pembagian dan pemisahan kekuasaannya di mana? Nah tiba-tiba menterinya Pak Prabowo ini melemparkan ide itu gitu loh. Oh jangan-jangan ini sesuatu yang perlu kita kaji. Jangan-jangan akar masalahnya kemudian satu orang Senin dipanggil polisi, Selasa dipanggil KPK, Rabu dipanggil kejaksaan. Mati dia. Karena 3-3-nya bisa manggil. Itu loh. Nah kalau begitu, kalau kita bicara konteks dasar dari trias politika adalah pemisahan kekuasaan, bisa nggak dipisahkan? Nah ada apa? Saya pengen ngobrol sama Pak Yusril sebenarnya. Idemu itu apa? Sehingga melahirkan itu. Apakah kita punya kekhawatiran yang sama atau tidak? Oke. Nah, artinya bahwa kalau kemudian gagasan-gagasan segar seperti yang disampaikan oleh pemerintahan Prabowo ini, sepertinya dia ingin melepaskan dirinya dari keterikatan terhadap kekuasaan manapun. Kekuasaan masa lalu dan sebagainya, dia mau lepas. Oke, kenapa? Itu produk masa lalu di mana masing-masing institusi yang sama-sama ada dalam KPK juga bisa melakukan penyidikan korupsi. Dia mau sesuatu yang baru. Mudah-mudahan ini menjadi awal untuk kita memperbaiki tatanan pemberantasan korupsi kita. Sehingga tidak kemudian orang menjadi langganan dipanggil. Melelahkan. Sudah dipanggil, dipublikasikan. Belum tentu terbukti, udah rusak namanya. Sudah ribut dengan istrinya. Sudah berantem dengan keluarganya. Apalagi kemudian bisa nggak kemudian kita periksa setiap latar belakang orang yang kita tuduh. Bagaimana Harun Masiku dengan keluarga yang tinggal di rumah kreditan BTN di Sulawesi Selatan kalau tidak salah ya. Iya. Iya. Ya mungkin karena tuduhan-tuduhan itu ya cerai. Gitu loh. Nah pembuktiannya belum, perceraiannya sudah.
kita bertanggung jawab nggak sih? Gitu loh. Yang kayak begini kan harus kemudian kita kaji. Nah, saya berharap ada perubahan bagaimana pemberantasan korupsi yang lebih fokus. Seperti yang dibilang Bang Refli tadi. Pada kasus-kasus yang memang perlu. Dulu kalau tidak salah, KPK pernah menangkap orang yang dituduh korupsi 2 juta rupiah. Coba periksa. 2 juta rupiah. Pernah Bang ya? Bayangkan apa yang dibilang Bang Refli Harun. Gede banget KPK ini. Nangkap yang begitu. Lalu dengan kasus Harun Masiku, kita dipaksa ngomongin Harun Masiku. Sementara ada puluhan, ratusan korupsi lain dan angka yang sangat besar yang gak pernah diobrolin. Oh jangan-jangan memang sengaja didesain seperti itu. Obrolin Harun Masiku. Jangan obrolin perusahaan A, jangan obrolin perusahaan B, jangan obrolin pejabat A, jangan obrolin pejabat B. Cukup obrolin Harun Masiku. Jangan-jangan Harun Masiku memang selalu harus didengung-dengungkan agar sekian banyak orang terlindungi korupsinya. Tidak terbicarakan korupsinya, tidak terungkap korupsinya. Bisa nggak kemudian saya menafsirkan seperti itu? Bisa. Bisa nggak kemudian saya tafsirkan? Kenapa menjelang momentum politik selalu ada pemanggilan? Yang dipanggil orang yang sama. Pertanyaannya pertanyaan yang sama. Untuk mengejar siapa? Orang yang sama. Berkali-kali. Boleh nggak kemudian kita bilang jangan dipolitisasi dong. Jangan semuanya berkonotasi politis dong. Jangan dong mau mengalahkan kita di pemilu kalian panggil lagi. Mau mengugurkan suara pemilih kita di pilkada kalian panggil lagi. Mau ini kalian panggil lagi. Jangan dong. Yuk kita pisahkan hukum ya hukum, politik ya politik. Jangan kemudian hukum dipakai untuk kepentingan politik. Berbahaya. Terima kasih. Oke, baik. Silakan. Terima kasih. Jadi saya juga seperti Pak Refli Harun mencintai juga PDIP. Tahun 1996 saya koordinator lapangan TPDI Jawa Tengah. Meskipun saya P3 waktu itu tetap. Tapi saya karena Kepala Divisi Hak Politik LBH Semarang maka jadi Korlap TPDI Tim Pembela Demokrasi Jawa Tengah yang itu juga mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Semarang. Selain yang di Jakarta hanya Jawa Tengah yang mengajukan gugatan kasus itu. Jadi dan saya pun dalam bentuk mencintai PDIP saya mengajukan gugatan in absentia ini segera tuntas selesai. Harun Masiku. Iya. Harun Masiku saya gugat pra peradilan itu KPK-nya untuk sidang in absentia. Hari ini sudah saya daftarkan. Itu karena pasal 38 memang berbunyi. Jadi tanpa Harun Masiku pun sidang akan dilaksanakan. Iya, karena memang pasal 38 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi itu menyebut bahwa kalau tidak bisa dihadirkan ayat 1-nya maka tanpa kehadiran. Ini sudah masukkan ini? Sudah tadi pagi saya daftarkan, sudah dipublikasikan ada nomornya 131 nomornya. Ya, jadi itulah dan itu saya ingin menuntaskan. Sebenarnya kalau ini segera tuntas kan selesai. PDIP tidak tersandera. Jadi kalau boleh minta hadiah, sebenarnya saya harus minta hadiah kepada PDIP. Kita mau kasih, tapi nanti dituduh korupsi. Oke, kita selesai itu. Tapi gini, memang masih banyak hal yang kita harus perbaiki. Pernah KPK itu menangani kasus di 2 BUMN, itu bahkan masih mau mengantar uang, ditangkap, terus karena yang diberi itu seakan-akan tidak terbukti, dengan percobaan suap. Itu yang di Kejaksaan Tinggi itu mau ngantar ke sana, tapi di sana dianggap tidak ada bukti, maka yang mau ngantar ini sudah dikenakan percobaan suap dan dihukum bersalah. Itu. Jadi padahal kita mau konsepnya seperti apa? Hari Anti Korupsi Dunia yang kemarin meskipun saya diundang festival di Senayan, saya tidak datang, saya ingin menikmati di Filipina. Karena Filipina itu membuat undang-undang, dalam kasus suap itu yang dikenakan hanya penerima. Karena ingin membersihkan birokrasinya, membersihkan kekuasaannya. Itu tadi yang disampaikan oleh Iya, itu undang-undangnya memang begitu, dibuat begitu, saya itu. Mari kita lakukan itu, gitu loh. Jadi kalau memang kita ingin pemerintahan yang bersih, itu ya artinya yang diproses itu, gitu loh. Undang-undangnya yang kita rubah, DPR yang harus mengubah itu, gitu loh. Surplus kekuasaan tadi. Nah, itu loh. Jadi Filipina begitu. Dan apa yang terjadi Filipina? Oh, Filipina menggunakan logika Bung Rocky berarti ya? Iya. Oke. Itu kan memang undang-undangnya begitu di Filipina. Dan ada di beberapa Indonesia negara lain. Dan Filipina menikmati itu karena pemerintahnya berusaha bersih, apa yang terjadi? Pertumbuhan ekonomi 7%. Oke.
Gitu loh. Sementara kalau bicara dengan kita kalah semua, tambang nggak ada, Woi, nggak ada gitu. maksudnya kamu duduk di sini. Tapi maksud diadakannya KPK memang begitu. Makanya objek KPK itu dua. Yang pejabat publik, pejabat negara, dan penyelenggara negara, dan kemudian juga pejabat hukum. Iya. Tapi harus ingat semangatnya ini, ke sana. saya teruskan dulu deh. Saya teruskan dulu. Tapi itu tidak menjadi core bisnis dia. Ya, ini kan ada yang dilupakan terus sebenarnya. KPK berfungsi pencegahan. Nah, kalau ini memang dianggap berhasil, harusnya dia mampu memaksa Pak Prabowo nanti untuk fungsi pencegahan adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Bahasa saya berulang-ulang, kita ini levelnya masih mencegah bocor. Bahkan kadang-kadang jebol, proyek BTS Kominfo 80% kerugian. Itu kan bukan hanya bocor, tapi jebol banjir bandang. Nah, negara-negara maju itu kan levelnya mencegah tiris dan rembes. Itu loh, uang masuk itu bagian pajak, bea cukai, royalti, pendapatan negara bukan pajak dari tambang segala macam. Itu betul-betul masuk sebagai anggaran negara. Dan kemudian juga keluarnya begitu, tender segala macam itu tidak dimonopoli, tidak diatur. Uang juga digunakan, ada bendungan yang tidak ada selokannya mengalir. Itu kan mubazir. Dan kegiatan-kegiatan fiktif lainnya. Dinas segala macam. Ini kan sebenarnya KPK kalau mampu nanti tanda kutip memaksa pemerintahan ini dalam 5 tahun ke depan, ini justru pencegahan ini yang hebat. Kalau soal penegakan hukum, udahlah itu mungkin biarlah penegak hukum yang lain. Karena nyatanya Kejaksaan Agung bahkan pada posisi level Jiwasraya, Asabri, minyak goreng langka mahal, terus kemudian yang sekali OTT ya besar, tapi meskipun ada cerita yang lain. Tapi artinya pada posisi itu KPK harus hebat nanti di pencegahan. Kita ingatkan begitu. Jadi dengan demikian kita tidak pada posisi KPK ini seperti apa sih gambarannya. Dan kalau nanti juga tidak mampu pencegahan, ya sudah memang harus dibubarkan aja gitu loh. Dan itu ya mohon maaf kalau kan masih beberapa. Ini pendapat pribadi. Ya misalnya kan itu Pak Refli Harun juga tapi tadi kok. setuju nggak bahwa kalau yang di Filipina diterapkan di Indonesia, bahwa yang menerima yang disampaikan oleh Bang Rocky tadi, mereka yang punya surplus kekuasaan itulah yang kemudian menjadi tersangka korupsinya. Super setuju, karena memang niat kita kan untuk apa sih? Birokrasi yang bersih melayani, kan itu. Maka yang dihukum adalah yang punya kekuasaan. Artinya kalau dari cara berpikir seperti itu dan cara berpikir filosofi seperti yang Bang Rocky sampaikan, Harun Masiku bukan penerima. Bukan begitu, karena undang-undangnya beda. Sekarang tugasnya DPR gitu loh. Satu, merubah undang-undang itu. Kedua, juga mengawasi yang benar. Karena partai DPR itu juga ada sekarang kalau tidak. Jadi pada posisi inilah yang kita harapkan DPR juga menjalankan undang-undang perampasan aset. Itu juga. Masa saya sampai harus mengatakan saya maju ke MK untuk memerintahkan harus disahkan maksimal 2 tahun. Waktu terbatas, oke. Tapi udah sampaikan tadi apa yang kemudian disampaikan oleh Bung Boyamin. Terima kasih Bung Boyamin, kita berikan tepuk tangan. Terakhir Bung Rocky silakan. Adi, Boyamin saya mau taruh di sini, ternyata belum bisa mas itu aja dia. Oke. Tadi saya terangkan, karena itu saya bilang tolol itu bukan Anda yang tolol. Reasoning Anda itu failed sebetulnya. Kan saya bilang logikanya begini. Jadi harus paham ya, saya teman itu. Tapi cara berpikirnya itu tolol, itu maksudnya tuh faulty reasoning. Nah, kalau saya bahasa Inggris begitu deh. Kamu membuat faulty reasoning itu dasarnya. Supaya nggak ada faulty reasoning yang mengakibatkan nanti masa depan itu tidak jelas. Di dalam logika itu ada prinsip begini nih. Untuk menghasilkan keadilan dari orang-orang yang punya interest, maka dibikinlah veil of ignorance itu. Apa namanya bahasa Indonesia itu? Tabir ketidaktahuan. Orang-orang ini ditaruh di bawah belakang. Ini teorinya John Rawls itu ya. Cari di ChatGPT nanti itu. Supaya dia tidak bisa menduga dia dapat apa di masa depan. Mau dia tukang beca, dia tukang jual teh manis, es teh, mau dia ustadz itu ditaruh di situ sama-sama Nanti mereka akan minta apa prinsip untuk menjamin keadilan. Nah di dalam modeling itu ditemukanlah prinsip yang disebut difference principle. Artinya kalau terjadi ketidakadilan di masa depan, maka yang memperoleh ketidakadilan mesti diuntungkan maksimal. Itu prinsipnya, minimax maksudnya. Hal begini dulu pernah saya terangkan di KPK.
Karena itu saya merasa harus mengkritik KPK. Di awal itu saya mondar-mandir satu Indonesia membantu pendidikan anti demokrasi. Anti korupsi. Di KPK itu mondar-mandir saya tuh bertemu dengan anak SMA yang ngajar di situ. Jadi saya berhak untuk mengatakan, ya kenapa KPK yang saya bayangkan tadi jadi mega, sekarang jadi mini gitu. Jadi itu masalahnya tuh, KPK mini, PDIP mega. Terima kasih. Oke. Baik, misteri pelarian Harun Masiku akan berujung kemana? Sebuah tanya yang jawabannya begitu dinantikan. KPK harus tunjukkan kerja ekstra bukan demi citra, apalagi politisasi semata. Keadilan hukum harus berdiri tegak. Jika tidak, tak akan dipercaya halayak. Saya Aiman Wicaksono, sampai jumpa di Rakyat Bersuara berikutnya. Salam. Terima kasih. Jenderal.